bangun tidur, bencana tsunami datang tiba-tiba. Permukaan laut naik 5 km, seluruh dunia. Dalam semalam terendam air. Tapi, saat semua orang berjuang mengapung di laut, gue udah bikin kapal kiamat, bawa pesiar. Pesta tiap malam. Lapor, Kapten. Di obor patung Liberty depan, ada sekelompok penyintas yang mengungsi. Tolong. Tolong. Ceweknya tinggalin, cowoknya usir. Dan semua ini, mulai dari sebulan lalu. Sebelum kiamat pecah. Lau, dengerin, tinggal sejam lagi kiamat datang. Rumah, mobil gak ada gunanya, cepetan jual aja. Beli kapal, air mineral, makanan. Xiao Chuan, lu gila ya? Cuaca cerah begini, kita di pedalaman. Mana mungkin ada tsunami? Kalaupun ada tsunami, itu dari otak lu yang kebanyakan air. Keluarnya. Cepetan periksa ke dokter deh. Xiao Chuan, lu cuma anjing penjaga perusahaan, gak jaga pos dengan benar. Nyebar rumor apa lagi, percaya gak gue lapor ke CEO Ye? Biar dia pecat lu? Gue ngingetin baik-baik, malah diejek. Ternyata, meski lahir lagi, orang-orang ini tetap sama aja. Di kehidupan sebelumnya, sebagai satpam grup pria. Hadapi tsunami dahsyat, gue kerja keras. Lindungi Baian dan rekan-rekannya. Ngungsinya ke lantai tinggi gedung, pakai meja kantor. Bikin rakit darurat, selamatin semua orang. Air masih naik, kita harus cepetan pergi dari sini. Kapal terlalu, persediaan juga cukup bagi. Xiao Chuan, lu cuma satpam busuk. Nyawa murahan, jangan buang-buang makanan kita. Apa? Kapal gue yang bikin, nyawa kalian gue yang selamatin. Sekarang malah mau buang gue? Dorong dia turun, atau kita semua mati. Tapi, para elit kota, ini ternyata pengkhianat. Mereka dorong gue ke laut, biarin gue dimangsa hiu. Berdiri. Berdiri. Satpam busuk, berani gak dengerin omongan gue? Gue kasih muka ya? Nasihat baik susah buat orang yang emang mau mati, kayak lu. Gak pantas hidup di kiamat. Xiao Chuan, lu gila. Jauhin dia. Kayaknya dia kambuh psikosisnya. Lu tunggu aja. Aku akan cari Pak Ye untuk memecatmu. Aku malas ngomong sama kalian. Waktu tinggal sedikit, tsunami kiamat akan segera tiba. Aku harus buru-buru buat kapal. Waktu berlahan-lahan, saat aku memaku papan terakhir. Untuk perahu kayu, suara elektronik jernih terdengar di kepalaku. Mendeteksi kebaikan kehidupan sebelumnya. Selamat, sistem juru selamat telah terbangun. Apa? Aku malah dapat sistem? Harus selamatkan orang untuk naik level? Di kehidupan sebelumnya saat tsunami. Aku capek mati-matian selamatkan orang-orang yang tak tahu terima kasih. Akhirnya malah didorong ke air untuk dimakan hiu. Di kehidupan ini, aku cuma akan selamatkan orang yang berguna buatku. Orang lain, hidup mati bukan urusanku. Kak Chuan, terima kasih sudah selalu bantu ambilkan pesananku. Ini teh susu untukmu. Gak apa-apa, hal kecil kok. Kamu lagi ngapain? Gak apa-apa, meja kopi rusak, aku perbaiki. Oh gitu, panas-panas begini masih jaga, pasti capek ya. Aku masih harus kerja. Duluan ya. Ternyata namanya Wen Xiu. Setiap kali aku bantu ambilkan pesanannya, dia selalu berterima kasih dengan tulus. Tak disangka, dia malah belikan aku teh susu. Scan target, Wen Xiu. Karakter, S. Penampilan, A tubuh, A kemampuan, B. Penilaian keseluruhan, Survivor level A. Petunjuk, selamatkan target ini, kapal akan ditingkatkan signifikan. Penilaian level A? Inilah orang yang harus aku selamatkan. Orang-orang tak tahu terima kasih yang aku selamatkan dulu. Mungkin level F pun tidak layak. Wen Xiu, tenang saja. Aku pasti akan selamatkanmu. Siang-siang begini kok tiba-tiba mendung? Iya. Barusan matahari masih terik. Ramalan cuacanya juga gak akurat. Mendung? Dasar bodoh. Buka mata lebar-lebar. Itu tsunami yang nutupi matahari.
Benar-benar tsunami. Xiao Chuan tidak bohong. Cepat lari. Sekarang, cepat naik kapal. Ini gelombang pertama. Setelah tsunami datang. Tahan gelombang ini, laut akan mulai tenang. Banyak orang tertipu. Dan lengah. Tapi sebenarnya, air laut akan naik 1 meter setiap 10 menit. Kurang dari sehari, kota akan tenggelam. Kak Sao, Pak Sao. Kamu benar, ternyata banjir beneran. Cepat selamatkan kami. Ayo kita naik kapal. Kapalku terlalu kecil, nggak muat buat kalian yang penting-penting ini. Gedung kantor belum sepenuhnya tenggelam, kalian bisa ngungsi ke sana. Di kehidupan sebelumnya, aku terlalu baik hati dan menyelamatkan semua orang tanpa pandang bulu. Akhirnya malah jadi santapan ikan. Di kehidupan ini, aku nggak boleh ngulangi kesalahan yang sama. Xiao Chuan, dasar kamu. Masa tega nggak nolongin? Nggak punya hati nurani ya? Lau Liu, jendela gedung kantor terbuka. Cepat-cepat kita berenang ke sana buat ngungsi. Tunggu aja. Nanti kalau air surut, gue bakal habisin kamu. Sudah kuduga, orang-orang ini kelihatannya kasihan. Tapi begitu udah aman, langsung tunjukin aslinya. Aku nggak bakal tertipu sama kepura-puraan kalian. Di perusahaan ini, Aku cuma mau nyelamatin Wen Xiu. Ada kapal. Ada yang datang naik kapal buat nyelamatin kita. Aku mau naik. Mas, biarin aku naik dulu. Nih lihat, ini Rolex gue. Di kartu ada 500.000. Asal aku bisa naik, semua buat kamu. Biarin aku naik, please. Asal kamu ngizinin. Apa aja boleh, deh. orang-orang yang biasanya lewat pos satpam aja nggak pernah lirik gue. Pas kiamat begini, malah merengek-rengek minta tolong. Ironis banget. Diam semua. Di perusahaan ini, aku cuma selamatin satu orang. Wen Xiu. Apa? Selamatin Wen Xiu? Kenapa dia? Selamatin aku. Kenapa kamu nyelamatin aku? Karena kamu satu-satunya di sini yang menghargai aku. Makanya aku kasih tempat buat kamu di kapal. Jangan lama-lama, cepat naik. Oke. Terima kasih banyak. Wen Xiu, nggak tahu aturan ya? Kamu kan karyawan grup RU. Bos ya belum pergi. Mana bisa kamu yang magang duluan naik? Maaf, Kepala Bay. Bos Ye, silakan duluan. Kapalnya emang jelek. Tapi masih bisa buat darurat. Udah gue tegur yang nggak tahu diri ini. Tempat terbaik pasti buat bos. Bayan, kamu ngerti bahasa manusia, ya? Barusan udah gue bilang, cuma Wen Xiu yang boleh naik. Sao Chuan, kamu cuma satpam di grup RU. Berani-beraninya sombong di depan bos Ye? Udah, diam. Tunggu dulu. Zhao Chuan, ya? Kamu turun. Apa katamu? Gue bilang, turun. Kapalnya kecil begini. Kita cuma muat 2 orang. Seragam satpammu kotor dan bau. Kalau sampai gaun pestaku kotor, gimana? Nggak ngerti bahasa manusia ya? Nona Ye itu tubuhnya berharga. Bisa naik perahumu, itu rezeki 8 turunan buatmu. Cepat turun. Kasih dayungnya. Nona Ye, aku pernah ikut balap perahu naga, jago mendayung. Biar aku yang kemudikan. Kalian berdua gila, ya? Ini perahuku. Kak Chuan, jangan lawan mereka. Nona Ye itu putri orang terkaya di kota A, supervisor Bay itu orang kepercayaannya. Kalau sampai mereka tersinggung, kamu nggak bisa hidup di kota A. Karakter, Y Najia. Penampilan, S tubuh, S. Kemampuan, S kepribadian, E evaluasi keseluruhan. Korban selamat level B. Catatan, target ini kepribadiannya buruk, tidak disarankan untuk diselamatkan lebih dulu. Penampilan, tubuh, kemampuan semua level S, tapi kok kepribadiannya E. Nurunin nilai keseluruhan. Menyelamatkannya sekarang rugi banget. CEO wanita sombong macam ini harus merasakan pahitnya kiamat dulu. Nanti kalau dia udah ngesot minta ampun, baru kita omongin. Ngomong apa lagi? Cepetan pergi. Nunggu surat pemecatan dari Nona Ye? Naik perahuku masih berani ngeluh? Pergi semua. Berani-beraninya. Sao Chuan, kamu berani mukulin atasan? Aku laporkan ke HR sekarang. Sekalian lapor polisi. Gaun pestaku basah kuyup, Zhao Chuan. Kamu tahu nggak baju ini harganya berapa? Jual kamu aja nggak bakal cukup ganti ruginya. Pecat aku? Sekarang aku yang kasih tahu resmi. Bukan kalian yang pecat aku, tapi aku yang pecat kalian. Buka mata lebar-lebar. Sekarang ini kiamat. Yang punya perahu baru yang berkuasa. Masih pakai cara lama buat nindas aku? Mimpi kali. Aku bilang terakhir, perahuku ini. Cuma selamatin Wen Xiu. Yang lain, munafik dan mata duitan itu. Tinggal di sini aja nunggu dimakan ikan. Cuma punya perahu tua doang. Sombong apa sih?
Cuma kasih kesempatan buat kamu, Satpam Boy ini. Buat tunjukin diri aja. Pikir tanpa perahumu. Aku nggak ada cara lain. Cuma perlu satu telepon. Papaku bakal kirim helikopter pribadi. Nanti, semua orang di gedung ini bisa diselamatin. Beneran, Nona Ye? Asik. Dengar nggak, Satpam Bao? Nona Ye punya helikopter. Siapa yang mau perahumu yang jelek itu? Iya, Sao Chuan. Kamu jaga aja perahumu yang jelek itu sambil nunggu mati. Kalau airnya surut, aku bakal laporkan sampai kamu mati, baca. Jangan berhayal. Air laut nggak bakal surut, malah makin naik. Gak sampai sehari, air laut bakal tenggelam semua gedung dan daratan. Mau lihat nih, helikopter mau bawa kalian kemana? Kamu pikir kamu Dewa Naga ya? Sehari bisa tenggelamkan semua daratan? Ini paling-paling cuma hujan deras luar, biasa 100 tahunan. Paling lama 2 jam airnya surut, nanti siang begitu air surut. Hal pertama yang kulakukan, patahin kaki anjingmu. Kasihan banget, orang kelas bawah kayak kamu udah banyak kutemui. Sehari-hari ngayal kiamat, cuma buat nutupin kenyataan. Dirimu yang gagal total. Ya udah kita lihat nanti, gue pengen lihat. Pas permukaan laut naik sampai atap, mulut kalian. Masih sekeras ini nggak? Wen Xiu, cuekin aja mereka, ayo kita pergi. Oke, Wen Xiu berani kamu. Kalau hari ini kamu berani naik kapalnya, besok. Jangan mimpi bisa bertahan di industri ini. Wen Xiu, kamu pikir baik-baik. Ikut orang gila ini, cuma bikin mati lebih cepat. Tunggu bantuan di sini, itu pilihan yang pintar. denger ya, gue keluar. Wen Xiu. Gue mending ikut orang gila ini hadapin tsunami, daripada nunggu mati bareng kalian orang-orang egois. Munafik brengsek ini. Makasih cuan, ge. Ayo kita pergi. Mantap, emang gak salah gue lihat kamu. Persetan aturan kantor kalian, persetan janji kosong kalian. Cewek gak mau layanin lagi. Bagus, ingat ya kelakuan kalian sekarang. Nanti pas helikopter penyelamat gue dateng, kalian semua bakal ngesot minta gue naik. 2 orang nggak tahu maut, nggak ada air, nggak ada makanan. Tunggu aja digeprek hiu. Ini kiamat ya? Cuan gak? Air laut beneran gak bakal surut lagi ya? Nggak, Tapi jangan takut, gue punya sistem. Gak bakal ada masalah. Sistem. Ding, selamat tuan rumah. Berhasil selamatkan survivor level Awensiu. Dapat hadiah survival. Kapal buka fungsi evolusi. Ini gimana sih? Kok kapalnya berubah? Tadi kan masih kapal kayu? Ini sistem yang gue bilang tadi. Asal kita selamatin orang ratingnya tinggi, kapal bisa naik level. buka hadiah, nggak takut susah hidup di kiamat. Beneran? Wah, bagus banget dong. Kapal saat ini, kano profesional. Ketahanan D, kenyamanan D, pertahanan D, kecepatan D. Kapal buka penguatan khusus. Gudang pasokan tak terbatas. Dengan ini, Tidak peduli berapa banyak persediaan yang kita kumpulkan, kita bisa bawa semuanya. Ini benar-benar artefak ajaib di akhir dunia. Wen Xiu. kamu benar-benar keberuntungan bagi saya. Tidak apa-apa Kak Cuan. Kamu bilang menyelamatkan orang bisa tingkatkan kapalnya. Bisakah kita pergi ke pusat kota sekali saja? Sahabat saya, hari ini dia sedang berbelanja di mall pusat kota. Pasti dia terjebak di sana sekarang. Dia adalah sahabat terbaik saya. Tolonglah. Ayo kita selamatkan dia, boleh kan? Meng Yao, kata orang burung sejenis akan berkumpul. Sahabat cewek cantik pastinya juga cantik. Siapa tahu nilainya juga tidak buruk. Lagi pula mal besar di pusat kota. Tempat itu adalah daerah dengan persediaan paling banyak. Kebetulan gudang tak terbatas saya masih kosong, jika tidak pergi borong di sana. Sungguh tidak bertanggung jawab terhadap sistem ini. Tentu saja kita akan menyelamatkannya, aku salah orang yang paling menjunjung tinggi persahabatan. Jika dia adalah sahabatmu, dia juga temanku. Berangkat. Dengan perahu karet yang sudah berevolusi, kita hanya butuh waktu lebih dari 10 menit. Untuk sampai ke mal di pusat kota. Air laut sudah membanjiri lantai 1 mal. Kita langsung mendayung sampai ke platform lantai 2. Meng Yao. Siu. Siu, aku kira tidak akan bisa bertemu denganmu lagi. Aku sangat ketakutan, teleponmu tidak bisa dihubungi. Aku kira kau mengalami musibah.
Mendeteksi penyintas, sedang lakukan penilaian karakter. Mengyao, kepribadian B, penampilan S, tubuh A. Kemampuan A, penilaian umum, penyintas kelas A peringatan. Target ini memiliki potensi sangat tinggi, selamatkan dia, kapal akan berevolusi lagi. Kepribadiannya memang kurang memuaskan, tapi penampilan level S ini. Dan kemampuan level A, sungguh adalah bakat langka yang sulit didapatkan. Menyelamatkannya tidak rugi. Reuni yang mengharukan bisa dihentikan sebentar dulu. Air masih naik. Kita harus lakukan tugas kita sekarang. Siu. Kamu tanggung jawab cari perlengkapan medis. Aku akan cari makanan dan air bersih. Baik, Yo, ayo kita bersama-sama. Siu, siapa orang ini? Ah, lupa kenalin. Namanya Zhao Chuan. Dia adalah satpam di perusahaan kita. Orangnya baik, dia yang menyelamatkanku. Satpam? Siu, kamu jangan sampai ditipu dia. Berapa banyak satpam yang baik hati? Orang ini pakaiannya kotor sekali, tampangnya juga mencurigakan. Kelihatan nggak bener, kayaknya dia mau ambil untung di saat susah. Mau ngerjain kamu. Hei, satpam. Jangan sok punya kapal jelek, lalu mau menggapai yang nggak mungkin. Jangan macam-macam sama Siu aku. Kok bisa bicara kayak gitu? Kakak, kamu paranoid ya? Kalau berani, jangan naik kapal. Tinggal di sini tunggu mati aja. Sikapmu gimana sih? Malas debat sama kamu. Aku buruan belanja persediaan dulu. Lari apa? Ketahuan deh, hati-hati ya. Barang yang kusentuh langsung masuk gudang tak terbatas. Sistemnya emang praktis. Hei, lu ngapain? Merampok ya? Ngapain? Merampok ya? Banyak omong. Kasih kode pembayarannya. Alipay terima 100.000 yuan. Gak usah kembalian. Barang di tokonya, aku borong semua. Bang, aku bantu bungkus. Ada diem aja ngapain? Cepat bantu. Permukaan laut naik 1 meter tiap 10 menit. Cepat tenggelam sini. Waktu kita mepet. Oh oke, aku ngerti. Siu, apa kamu dicuci otak? Sama satpam brengsek ini. Ini cuma hujan agak deras. Paling 2 hari surut. Kalau tersiar kabar, muka nona besar Meng mau taruh di mana? Aduh Yao, kakak Cuan beneran kok. Kok nggak percaya sih? Aduh, air naik. Lari ke atas. Ya ampun, gedung mau rubuh. Bang, aku duluan ya. Gimana sih? Permukaan laut beneran naik. Udah dibilang Cuan nggak bohong. Jangan pada diam, cepat bantu kumpulin barang. Teriak-teriak apa? Minta tolong kok sikapnya kayak gitu. Bener deh. Udah gini masih sempat milih skincare. Otakmu kenapa sih? Kamu ngerti apa? Ini edisi terbatas. Biasa duit pun susah dapet. Lebih berharga dari mie instan jelekmu. Berani-beraninya mukul aku. Sekarang ku beritahu, bukan aku minta kamu naik kapal. Tapi kamu minta naik kapalku. Ini kiamat, selain bertahan hidup. Lainnya nggak penting. Kalau masih ngeyel, nggak bisa lepaskan gaya anak orang kaya. Ku tinggalin di sini jadi makanan hiu. Siu dateng pun percuma. Aku bilang, Aku tahu, jangan marah-marah dong. Yao, kata-kata benar. Air laut akan segera menenggelamkan tempat ini, waktu kita tidak banyak. Kamu harus bisa mengendalikan sifatmu dulu. Oke, baik. Karakter, Mengyao. Peningkatan rating karakter, BKA. Peningkatan rating komprehensif, AK. Mendeteksi perubahan pola pikir survivor Mengyao. Rating karakter naik dari BKA, evaluasi komprehensif karakter. Naik dari AK. ternyata memang perlu diatur, tidak dipukul tidak akan ingat. Setelah tamparan itu, ratingnya malah naik, kalau begitu. Kalau aku bisa meningkatkan karakter Yenanjia. Dari EKS, bukankah aku akan mendapatkan seorang survivor dengan rating S penuh? Mungkin bisa langsung naikkan perahu jadi kapal pesiar. Oke, setelah mengumpulkan persediaan, kita kembali ke grup RIU lihat-lihat.
Sudah hampir selesai. Mundur, kalau tidak pergi akan tenggelam di dalam. Ayo pergi. Pusat perbelanjaan ini tidak akan bertahan lama. Baik. Ada perahu. Lihat, di sana ada perahu. Tolong, ada orang di sini. Kak Cuan, bisakah kita menolong mereka? Walaupun hanya satu orang tambahan. Jangan pedulikan mereka, cepat pergi, see you. Kamu tahu kenapa menolong orang tenggelam harus dari belakang? Karena harus berhati-hati agar tidak ditarik ke dalam air. Di akhir zaman, kebaikan yang berlebihan sama saja dengan bunuh diri. Siu, dia benar, kamu tahu. Aku paling suka olahraga ekstrim. Aturan pertama olahraga ekstrim adalah, saat menghadapi bahaya di alam liar, harus prioritaskan melindungi diri sendiri. Baiklah. Ding, selamat tuan rumah. Berhasil menyelamatkan survivor rating Akmenyo. Mendapatkan hadiah survival. Perahu berevolusi lagi. Apa yang terjadi? Kenapa perahunya berubah? Jangan takut, ini sistem Kak Cuan. Menyelamatkan orang bisa meningkatkan level perahu. Perahu saat ini, speedboat. Daya tahan, kenyamanan, kekuatan pertahanan, C kecepatan, C buka penguatan khusus. Bensin tanpa batas, gudang senjata tingkat dasar. Perahu karet ditingkatkan jadi speedboat. Ditambah bensin tanpa batas dan gudang senjata. Ya ampun. Ini kursi kulit napa premium kelas atas. Dashboardnya juga dari karbon serat, plus mesin dan bodi kapalnya ini. Ini kayak Ferrari di atas air ya. Kamu lumayan paham juga ya. Tunggu kita selamatkan beberapa kru lagi. Kapal ini bisa makin canggih. Hebat banget, dengan jari emas ini. Kita bakal bisa berkuasa di dunia kiamat. Pasti, kan gue bilang Kak Cuan bisa diandalkan, kamu nggak percaya. Sekarang percayakan. Gue cek dulu, persediaan kita cukup apa enggak. Makanan sementara cukup. Senjatanya cuma senjata tajam semua. Kayaknya nunggu upgrade selanjutnya deh. Air mineral cuma 5 kardus, dikit banget. Air kurang? Sekelilingkan air semua. Ini air laut semua, nggak bisa diminum. Manusia bisa tahan 7 hari tanpa makan. Tapi cuma 3 hari tanpa minum. Persediaan air tawar kita emang kurang. Gue ingat, di atap gedung kantor grup RIU. Ada tangki air cadangan. Isinya puluhan ton air bersih. Kira-kira sekarang, permukaan air laut udah nyampe lantai paling atas. Kita balik ke kantor ambil air, sekalian lihat keadaan. CEO wanita yang sombong itu, sama sih. Ketua tim bayi yang sok itu, gimana kabarnya? Oke, mereka pasti nyesel banget sekarang. CEO Ye ngomong dong. Kan bilang ada helikopter? Air udah naik. Helikopternya kapan datengnya? Sinyal hilang, telepon satelit juga mati. Kenapa bisa gini? Mending dulu. Ikut naik kapal Zhao Chuan aja. Pembohong. Kita bakal mati di sini. Salah kamu. Kalau nggak bilang ada helikopter. Kita udah cari cara lain. Dia tuh, Salah kamu.
Jangan dekat-dekat. CEO ya anak orang tajir, berani-beraninya kalian. Nanti bakal susah. Nanti? Mau dikasih makan ikan, masa depan apaan lagi? Itu Zhao Chuan. Wah, si Yoye, ketua Bai, lama gak ketemu. Waduh, Xiao Sao toh. Kan gue bilang kamu gak bakal ninggalin kita. Gitu aja. Gue akui dulu gue emang keras kepala. Urusan kamu nggak nurut gue dulu, udah gue lupakan. Xiao Ye, dulu kamu bos gue, panggil gue Xiao Zhao gak apa-apa. Tapi sekarang tsunami kiamat, gue punya kapal, kru, persediaan. Kamu harus panggil gue apa? Baiklah, Zhao Chuan. Gue minta maaf sama kamu. Suara terlalu kecil, tidak terdengar. Aku minta maaf, Zhao Chuan. Dulu aku buta, tak menyangka kamu punya kemampuan tersembunyi. Sekarang aku akui, kamu layak berdialog setara denganku. Setelah aku selamat dari bencana ini, saat banjir surut, aku akan gelar rapat direksi bagi separuh saham grup Ria padamu. Nanti, kamu akan jadi wakil presiden grup Ria. Setara denganku, mendeteksi perubahan mentalitas target Yenanjia. Peringkat karakter naik, E ke D, evaluasi keseluruhan B ke B. Baru naik ke level D, sepertinya CEO wanita ini. Belum paham situasi, sampai sekarang. Dia masih merasa bisa setara denganku. Wah, siapa ini? Bicaranya besar sekali. Bukankah ini putri orang terkaya kota A? Nona besar Yenanjia. Kamu kenal dia? Tentu, keluarga kami adalah pesaing. Bisa dibilang musuh bebuyutan. Yenanjia, kurangi kesombonganmu. Sekarang ini kiamat, perusahaan yang kau banggakan. Semua terendam air. Meng Yao, kamu juga jangan terlalu senang. Industri keluarga kami tenggelam. Apakah keluarga Meng bisa lolos? Kamu sekarang juga cuma basah kuyup. Beres apa menertawakanku? Ya, kita semua basah kuyup, tapi aku beruntung. Aku ada yang melindungi, kamu ada? Kamu? Dua wanita ini satu panggung, menghemat banyak kata-kataku. Meng Yao benar, harus terus cari cara. Didik sedikit Yenanjia. Tuan Sao, Yenanjia tidak lihat situasi. Jangan pedulikan dia. Selamatkan aku. Aku bisa sepatu, aku juga pijat. Asal beri aku tempat di kapal. Aku lakukan apa saja. Ketua kelompok Bai, lututmu kenapa lembek sekali? Tadi bukan mau panggil polisi tangkap aku? Mulutku jahat, aku pantas mati, Tuan Sao kakek sejatiku. Aku cucu Anda. Lihat, si Yoye. Ini baru namanya ketulusan. Kamu? Apa? Ingin aku tiru dia seperti anjing minta padamu? Zhao Chuan, jangan harap. Menyuruhku seperti sampah mengibas-ngibas ekor minta kasihan, lebih baik aku mati. Jangan tegang, si Yoye, aku orangnya terbuka. Tidak perlu kamu seperti Baian tanpa batas. Aku kebetulan butuh satu sekretaris urusan serabutan. Dulu kamu bos, aku jadi satpam. Sekarang aku kapten, kamu jadi sekretarisku. Adil, kan? Asal kamu nurut dan panggil aku bos Sao. Aku izinkan kamu naik kapal. Aku, direktur utama grup RU. Jadi sekretaris satpam? Panggil bos Zhao? Mustahil. Gak mau? Ya sudah. Meng Yao, see you, kita pergi. Bahaya. Airnya naik. Tunggu. Zhao Chuan, aku setuju. HMPH, Kamu panggil aku apa? bos Zhao tolong bawa aku. Aku mau jadi sekretaris Anda. Mendeteksi penyesuaian mental target, Yenanjia. Peringkat karakter meningkat dari D ke C, evaluasi komprehensif dari B ke A. Nah, gitu dong, sekretaris Ye. Tak kusangka, si bos yang sombong itu. Yang tak pernah angkat kepala pada siapapun. Akhirnya juga tunduk jadi sekretaris orang lain. Inilah yang disebut roda berputar. Sudah, sekretaris Ye. Kalau sudah resmi, cepat naik kapal. Bos Sao. Yenan, Jia pasti pura-pura. Dia pasti benci setengah mati pada Anda. Menyimpannya di samping Anda itu, seperti bom waktu. Aku beda, aku benar-benar kalah. Bos Sao, sepatu Anda kotor. Simpan aku yang bersihkan. Aku yang setia pada Anda. Anak orang kaya seperti Yenan, Jia mana bisa melayani orang? Lihat, sekretaris Ye, persaingannya ketat. Kalau kamu tak bisa buktikan nilai dirimu, aku mungkin pilih Baian. Kamu? Cepat bersihkan sepatuku. Cepat. Airnya mau naik. Baik, bos Zhao. Mendeteksi peningkatan kepatuhan Yenanjia. Peringkat karakter meningkat CB, evaluasi komprehensif A. Karakter B, evaluasi A, belum cukup. Nona sombong seperti ini, kalau harga dirinya tak diinjak habis sekaligus. Nanti di kapal juga bisa jadi masalah.
bersih juga. Tapi, sekretaris Y, karena ini pekerjaan pelayanan. Harus adil. Bersihkan juga sepatu mereka berdua. Aku jadi sekretarismu, bukan budakmu. Lebih baik mati daripada terhina. Suruh aku bersihkan sepatu Menyo. Dan Siu? Lebih baik aku mati. Tuan, biar aku. Aku mau bersihkan sepatu dua nona ini. Aku bahkan bisa jilat sampai bersih. Minggir. Bukan urusanmu. Lebih baik mati. Yenanjia, kamu yakin? Kamu tahu bagaimana rasanya tenggelam? Air laut yang dingin itu akan langsung memenuhi hidung dan paru-parumu dalam sekejap. Sensasi sesak napas yang sangat kuat. Paru-parumu akan terasa seperti terbakar. Kamu akan berjuang mati-matian. Kuku akan menggores wajahmu sampai luka. Darahmu akan menarik hiu di laut. Satu gigitan putus paha Enyu, sobek perut Enyu. Kamu akan melihat dengan mata kepalamu sendiri, ususmu keluar. Sudah diam. Aku tidak mau mati. Aku benar-benar tidak mau mati. Jika ingin hidup, cepat bersihkan sepatuku buatku. Ini kesempatan terakhirmu. Nona Ye, tolong bersihkan dengan bersih ya. Ini sepatu olahraga edisi terbatas loh. Nona Wen, aku akan bersihkan sepatumu untukmu. Target Yenanjia terdeteksi. Harga diri hancur total, kepatuhan mencapai tingkat maksimal. Peringkat karakter meningkat Bea, penilaian umum. Kak Cuan, sudah cukup kan? Presidennya juga cukup menyedihkan. Ini lebih baik cepat saja. Ambil tangki airnya pergi. Airnya naik terlalu cepat. Penilaian umum tingkat A? Sayang masih kurang sedikit untuk mencapai semua peringkat S. Sudahlah, waktunya tidak banyak. Biarlah seperti ini dulu. Oke, sekretaris Y. Bangunlah. Menyau Siu, kamu bawa dia naik kapal. Aku pergi menyimpan tangki airnya. Yenanjia, kamu beruntung kali ini. Nanti ingat untuk menahan sifatmu. 10 ton air bersih ini adalah komoditas berharga di kiamat. Dengan ini, setidaknya 1 bulan tidak perlu khawatir kekurangan air bersih. Berhenti, Sao Chuan. Kamu menipu aku. Aku sudah bersujud sama kamu, bersihin sepatu buat kamu. Memohon sama kamu seperti anjing. Tapi akhirnya, kamu pilih perempuan Yenanjia itu. Kalau kamu tidak biarkan aku hidup, maka kita semua tidak ada yang bisa hidup. Betul, kenapa dia bisa hidup, kita harus mati. Kita semua serang bersama, rebut kapalnya, rebut barangnya. Ya, Tidak baik. Zhao Chuan dalam bahaya. Apa? Cepat pergi tolong Kak Cuan. Tidak bisa, mereka terlalu dekat dengan Zhao Chuan. Aku takut salah kena dia. Ayo, kamu lindungi Nadia dengan baik. Aku yang pergi tolong Kak Cuan. Siu jangan pergi, berbahaya. saudara-saudara bunuh dia. Kapalnya akan jadi milik kita. Nanti semua barang di kapal juga jadi milik kita semua. Iya, bunuh dia. 1 lawan 5, apalagi di dalam air, gerak terbatas. Kali ini jadi masalah. Penyintas tingkat A terdeteksi. Yenanjia berhasil naik kapal. Selamat tuan rumah terpenuhi syarat upgrade kapal. Akhirnya, Host berhasil menyelamatkan survivor rating A. Perahu cepat ditingkatkan jadi yacht mewah 3 tingkat. Gudang senjata dasar jadi gudang senjata tingkat lanjut. Semua senjata di-upgrade jadi senjata api dengan peluru tak terbatas. pas banget saat butuh, dapat senapan mesin dengan peluru tak terbatas. Datang berapapun orang, nggak takut. Aneh, tadi dia pegang tongkat baseball kan? Kita sebanyak apapun, nggak mungkin menang lawan senapan mesin. Kenapa? Tadi bukannya mau bunuh aku? Ayo, coba. Pak Sao, salah paham semua. Aku cuma bercanda kok. Cuma mau bikin suasana lebih hidup aja. Bercanda? Aku nggak ada waktu buat bercanda sama kamu. Mendeteksi logistik. 10 ton air bersih sedang mengambil. Pengambilan berhasil. Dengan 10 ton air ini, ditambah makanan di gudang tak terbatas. Cukup buat kita hidup sebulan di laut. Cepat, Cuan. Atap gedung mau kebanjiran air laut. Pak Sao, tolong, demi kita pernah kerja sama. Tolong selamatkan aku. Aku mau bunuh aku dan ambil kapal lagi. Ingat gak kita pernah kerja sama? Aku salah. Aku benar-benar salah. Aku orang jahat, anggap aja aku anjing. Ikat di buritan kapal juga boleh. Kapalku nggak nerima orang jahat. Tolong, biarin kami naik.
Nggak bilang nggak kasih jalan hidup. Papan ini bisa nahan satu orang. Bisa hidup atau enggak. Tergantung kemampuan kalian sendiri. Itu punyaku. Aku kepala kalian. Siapa berani rebut? Bodoh kepala. Gua mau hidup, lepas. Ini punyaku, lepas. Syukurlah aku ngasih kamu naik kapal. Kalau enggak, kamu bakal lebih parah dari mereka. Kok kapalnya jalan sendiri? Mendeteksi semua anggota host sudah naik kapal. Fitur autopilot yacht sudah aktif. Ruang dalam kapal terbuka. Kamar utama mewah X1. Kamar tamu X2. Ruang ganti X1. Kamar mandi X1. Dapur X1. Akan terbuka di upgrade berikutnya. Host tolong terus menyelamatkan. Lebih banyak survivor ya? Sistem ini terlalu perhatian. Kayaknya akhirnya bisa lega. Istirahat dulu. Nyaris mati kaget, kirain Bai An dan yang lain. Mau serang kamu. Cuma beberapa anjing terlantar, nggak bisa lukai aku. Sebaliknya kamu, tadi berani ambil kapak. Turun buat selamatin aku. Nggak takut bahaya ya? Kan kamu yang selamatin aku duluan, bantuin kamu wajar dong. Tenang aja, kedepannya selama aku ada, nggak ada yang bisa ganggu kita. Capek banget. Aku minta maaf ya Bos Zhao. Dulu aku terlalu kejam. Aku nggak nyangka yang akhirnya nyelamatin aku malah kamu. Makasih yang nggak ninggalin aku. Udah, nangis-nangis gitu gimana sih? Udah naik kapalku, asal kamu nurut aja. Di sini rumah kamu. Aku tahu, aku pasti nurut. Barusan sistem bilang, kapal kita buka akses kamar mandi sama ruang ganti. Kita udah capek seharian, yuk mandi semua. Ganti baju bersih, istirahat yang nyaman. Beneran? Bisa mandi? Asik banget. Badan aku bau amis laut semua, nggak tahan deh. Akhirnya bisa mandi. Makasih Bos Zhao. Tunggu dulu, aku ada pertanyaan. Ada apa? Meski kita baru simpan 10 ton air bersih, tapi nggak boleh boros, ini kan akhir zaman. Sumber air lebih mahal dari emas. Kalau kita berempat gantian mandi, setengah jam per orang. Buang air berapa banyak tuh? Terus gimana dong? Masa nggak mandi? Aku udah mau bau. Makanya, biar hemat air. Aku usul, kita mandi berdua-dua. Apa sih? Siapa yang mau mandi berdua-dua? Aduh bego, jangan pura-pura, aku udah tahu. Kamu suka Kak Cuan kan? Situasi kayak tadi, kamu berani bawa kapak nyelamatin dia. Ini namanya cinta sejati. Ini kesempatan yang kakak kasih. Cepetan ambil dong. Anyway, Nggak baik apanya? Ini akhir zaman, bertahan hidup yang penting. Siapa yang masih peduli aturan ribet? bener juga sih, soalnya buat hemat air. Ya ikutin Meng Yao aja. Tapi gimana pembagiannya? Kalian cewek yang tentuin sendiri aja. Aduh, kamu ngomong dong. Kalau nggak keberatan. Aku bisa mandi sama Bos Zhao. Jangan, itu mending aku aja. Aku mandi sama Kak Cuan. Udah, jangan berebut. Soalnya semua mau hemat air. Mending langsung aja, jangan dibagi grup. Mending kita berempat mandi bareng aja. Mandi bareng? Nggak boleh. Meski ini kiamat, tapi kita gimana bisa? Ini terlalu memalukan. Zhao Chuan, gue kasih tahu. Meski lo udah nyelamatin kita, tapi soal prinsip, nggak ada tawar-menawar. Kalau ini perintah Bos Zhao, gue bisa. Asal jangan diusir dari kapal, apa aja gue lakuin. Ya Nanjia, lo berubahnya cepet banget ya. Wahahaha, udah, cuma bercanda kok. Lihat aja kalian pada ketakutan. Meski gue bukan orang yang terlalu benar. Tapi gue juga bukan orang jahat yang manfaatin keadaan. Kalau emang buat hemat air, ya kalian bertiga cewek yang mandi dulu. Habis kalian selesai. Gue baru masuk, pakai sisa air kalian buat guyur-guyur aja udah cukup. Pakai air bekas mandi kita? Itu kan kotor. Gak apa-apa lah. Gue kan cowok kasar, gak pilih-pilih gituan. Dulu waktu jadi satpam, pas musim panas air mati. Gue tiap hari mandi di kali. Airnya jauh lebih kotor dari ini. Lagi pula, air mandi cewek cantik, mana mungkin kotor? Ini loh, berapa banyak orang yang pengen dapetin, tapi gak bisa. Oke deh, kalau lo emang rela berkorban gitu, ya nggak usah sungkan-sungkannya, nona kecil ini. Ayo, jangan buang-buang waktu. Udah mau gelap nih. Kok Kak Cuan nggak tidur? Tadi pas mandi,
Siu sama Inanja udah capek banget. Sampai hampir ketiduran di bak mandi. Nggak bisa tidur. Jangan-jangan karena sebentar lagi bakal hidup bareng 3 cewek cantik. Jadi semangat, nggak bisa tidur. Bukan. Gue lagi mikirin jalan kita ke depannya. Sekarang seluruh dunia udah kebanjiran. Meski kita punya kapal. Sama 10 ton air, kelihatannya banyak. Tapi kalau kita harus menampung setahun, atau bahkan seumur hidup, Maksud lo, sumber dayanya nggak cukup? iya betul. Kita perlu upgrade, paling bagus bisa buka kunci sumber daya tanpa batas. Dan buat naikin level kapal, kita harus nyelamatin lebih banyak orang. Setelah sistem naik level, dikasih radar ini nih. Makhluk hidup kapal dalam 20 km. Semoga aja ketemu survivor-survivor berkualitas lainnya. Ada titik merah, itu survivornya, Kak Cuan. Nasib kita terlalu bagus ya. Baru aja ngomong kurang orang buat naikin level kapal. Langsung ada yang dateng. Tunggu dulu. Kenapa? Kok banyak banget orangnya? Dan pada dateng ke arah kita semua. Aneh. Survivor biasa bisa kayak gini. Kebanyakan cuma pegangin kayu apung, atau naik rakit seadanya. Terombang ambing. Tapi beberapa titik merah ini geraknya cepat banget. Bahkan lebih cepat dari kita. Ini pasti bukan survivor biasa. Mereka punya kapal bermotor. Meng Yao, cepat pakai bajumu. Bangunkan Wen Xiu dan Yenanjia. Suruh mereka bawa senjata, dukung dari lantai 2. Oke, aku paham. Di akhir zaman, hati manusia lebih mengerikan dari tsunami. Daratan tenggelam. Artinya persediaan di kapal ini Adalah sumber daya hidup terakhir di dunia. 6 kapal ini pasti punya niat jahat. Kayaknya kita ketemu lawan tangguh. Terdeteksi penyintas level tinggi di dekat sini. Apa? Di antara mereka ada penyintas level tinggi? Semua tenang. Jangan tembak tanpa perintahku. Wah, ada MP5 juga. Perlengkapannya bagus. Kayaknya kapal ini lebih gemuk dari yang kubayangkan. Sayang, kapalnya besar banget. Lebih gagah dari sepeda motor air kita. Aku mau tinggal di kapal ini. Kalau Yiren mau, itu jadi milikmu. Wang Yinjiang, kenapa kamu? Meng Yao, kamu kenal dia? Tentu kami kenal. Perkenalkan. Namaku Wang Yinjiang. Putra tertua keluarga Wang dari kota A. Juga tunangan Meng Yao. Jangan jijik-jijik di sini. Itu cuma ayahku yang atur pernikahan. Untuk bisnis. Aku tak pernah setuju. Apalagi sekarang sudah kiamat. Aturan-aturan usang dulu. Sudah tak berlaku lagi. Meng Yao, sifatmu masih sekeras dulu ya. Tapi, aku justru suka menjinakkan kuda liar sepertimu. Kiamat kenapa? Kiamat datang, aku Wang Yinjiang. Tetap putra Wang, masih bisa menginjak semua orang. Mundur. Meng Yao sekarang adalah kruku. Jauh darinya. Kapalku tak menyebutmu. Kamu punya 3 menit untuk pergi, atau jangan salahkan aku. Jangan kejam begitu. Lihatlah, di lautan luas ini. Kita bisa bertemu juga nasib. Sejujurnya, saat tsunami datang, aku dan beberapa teman kebetulan lagi main motor air di laut. Beruntung selamat. Seharian ini, kami terombang-ambing di laut. Sambil merampas beberapa kapal. Tapi kapal-kapal jelek itu tak layak huni. Iya, kapal-kapal itu goyang bikin aku pusing. Kapal ini jauh lebih stabil. Awalnya aku cuma mau cari kapal sembarangan untuk menginap semalam. Tahu-tahu tanpa sengaja ketemu. Sinyal pelacak yang kusemat di HP Meng Yao masih bergerak. Penasaran, aku ikuti sinyalnya. Sampai ke sini. Wang Yinjiang, kamu berani memasang pelacak di ponselku? Tentu saja. Kamu tunanganku, aku harus selalu tahu keberadaanmu. Untung ada pelacak, aku bisa menemukan kapal pesiar ini. Kamu memang hebat, bisa nempel sama orang kaya-kaya gini. Mengingat hubungan kita dulu, kasih aku dan teman-temanku beberapa kamar. Gimana? Tidak mungkin, Wang Yinjiang. Pulang sana ke tempat asalmu. Jijik banget. Berani pasang pelacak buat orang lain. Benar-benar orang gila yang paling gila. Wah, banyak juga kenalan di kapal ini. Ini bukan Direktur Ye? Kok, orang yang dulu tinggi hati. Presiden grup RU, sekarang jadi melarat kayak gini. Meski aku melarat, masih lebih baik daripada orang hina yang ambil kesempatan kayak kamu. Sobat, maksudmu apa ini? Sudah kubilang, cepat pergi. Aku hitung 3, kalau tidak pergi mati. Aku mau baik-baik bernegosiasi dengan kalian. Ini sikap kalian? Teman-teman, kita diremehkan. Keluarkan senjata. Apa? Mereka juga punya senjata? Jangan gegabah, kalau tidak kita semua mati.
Jangan pikir kita merampok selama ini. Cuma mengandalkan jumlah. Kalian 4 senjata, kami 7. Mau coba siapa yang lebih cepat tembak? Sial, anak-anak borjuis ini bisa dapat senjata sehebat ini. Kalau tembak-tembakan paksa. Meski aku yakin bisa bunuh Wang Yinjiang. Tapi Siu dan yang lain pasti terluka. Lagi pula, kalau kapal pesiarnya rusak, kita juga hancur. Tukar nyawa dengan sampah kayak gini, tidak worth it. Cari cara lain. Karakter, Lan Yiren, semua level S. Penampilan S. Tubuh S, kemampuan S, evaluasi keseluruhan. Survivor semua level S. Peringatan, terdeteksi target sangat langka, semua level S. Jika berhasil merekrut target ini, kapal akan mengalami evolusi epik. Dan membuka kunci fungsi makanan air tak terbatas. Survivor tingkat tinggi yang sistem bilang, pasti dia. Ternyata semua level S. Lebih tinggi dari Meng Yao dan Ye Nanjia. Rekrut dia, bisa buka fungsi makanan air tak terbatas. Harus cari cara. Bisa usir Wang Yinjiang. Dan bisa pertahankan dia. Sobat, kita semua cuma mau bertahan hidup. Kapalmu juga cukup besar, tak perlu sampai sama-sama hancur. Lebih baik lupakan saja. Pendapatmu masuk akal, tapi satu gunung tak bisa dihuni 2 harimau. Tuan Wang pasti tidak akan membiarkanku jadi kapten kapal ini. Mari kita main game. Yang menang tinggal. Yang kalah pergi. Baiklah. Aku suka main game. Mau main apa? Dadu atau poker? Apa yang kau lakukan? Jangan takut, aku hanya mempersiapkan permainannya. Game kita selanjutnya adalah Russian Roulette. Bro, jangan bercanda. Kami hanya ingin menumpang di kapalmu. Perlu main taruhan nyawa? Aku tidak bercanda. Tadi kau bilang paling suka main game, kan? Kenapa tiba-tiba takut? Tuan muda keluarga Wang dari kota A. Jangan-jangan cuma pecundang? Omong kosong. Kapan aku takut? Aku pikir tidak perlu. Kita bisa hidup damai bersama. Tuan Wang. Kau memalukan sekali. Takut apa sama dia? Iya, biasa di bar sok jagoan. Omongnya paling hebat. Tapi ketemu orang berani beneran, langsung ciut. Tuan Wang, kami ikut kau karena kami pikir kau berani. Kalau kau pengecut, bagaimana kami bisa menghormatimu nanti? Tenang, pasti dia cuma menggertak. Cuma mau menakuti kau saja. Kalau benar-benar main, dia pasti yang ciut. Bangsat, siapa bilang aku takut? Main ya main. Pistolmu, aturanmu juga. Kalau main, kau harus duluan. Tidak masalah. Aku yang usul, aku duluan, wajar saja. Kakak Cuan, jangan gegabah. Itu pistol sungguhan. Bagaimana kalau kau kalah? Bagaimana kalau kita? Jangan usir mereka. Biarkan mereka tinggal di buritan. Kita abaikan saja mereka. Direktur Zhao, jangan ambil risiko untuk orang seperti itu. Iya, Zhao Chuan. Wang Yinjiang itu bajingan. Tidak layak dipertaruhkan nyawa. Paling-paling, kita beri sedikit persediaan, suruh mereka pergi. Percayalah, orang seperti Wang Yinjiang. Rakus dan pendendam. Kalau tidak diusir atau dibunuh total. Dia seperti bom waktu di kapal. Saat kita tidur, dia pasti akan berbuat jahat. Tenang, aku tahu batas. Aku tidak akan main-main dengan nyawaku. Baiklah, kau tidak pernah lakukan hal tanpa persiapan. Aku percaya. Kalau begitu, sepakat. Kita bergiliran, satu orang satu tembakan. Aku duluan. Jangan cuma berani omong doang. Gak masalah siapa takut? Sistem. Atur peluru revolver ini ke tembakan terakhir. Posisi peluru di revolver ini diatur sistem. Aku bisa atur sesukaku. Wang Yinjiang, model apa yang kamu punya buat lawan aku? Gak berani ya? Kalau takut, ngaku kalah aja. Serahkan kapalnya. Takut? Kata itu gak ada di kamusku. Lihat baik-baik, Tuan Wang. Untungku bagus, tembakan pertama kosong. Giliranmu, Tuan Wang. Jangan bikin kecewa. Kemana sombongmu tadi? Jangan gemetaran. Peluang aman tembakan pertama paling tinggi. Sombong apa kamu?
Kalau takut mati, bawa kabur anak buahmu sekarang juga. Tuan Wang, jangan pengecut. Cepetan, Tuan Wang. Banyak yang lihat. Jangan sampai anak buahmu ngetawain kamu. Banyak bacot. Aku, ini pertama kali pakai revolver. Cuma lagi lihat cara pakainya. Wang Yinjiang, dulu kamu kan sering bangga bilang diri berani. Sekarang kok kayak kura-kura. Kalau kamu bukan laki-laki beneran, minggat aja. Jangan malu-maluin. Meng Yao, dasar cewek brengsek. Nanti aku yang bersihin kamu. Kayaknya kamu emang gak berani. Pengecut. Diam. Siapa bilang aku takut? Gak bunyi. Gak bunyi. Rezekiku juga gak jelek. Tuhan gak mau aku mati. Oh iya, memang ditakdirkan kaya raya. Modal apa yang kamu punya? Nyawamu emang kuat. Tapi entah keberuntunganmu. Selanjutnya masih beruntungnya apa enggak? Zhao Chuan, giliranmu. Cepetan, jangan lama-lama. Tuan Wang, apa kamu gerasa tembak satu-satu gini? Terlalu lama. Gak seru sama sekali. Maksud kamu apa? Mau langgar aturan? Satu orang satu tembakan. Itu kan kamu yang bilang. Karena kamu buru-buru banget, gimana kalau kita tambah taruhannya? Biar cepat selesai. Rusian roulette kan gak ada aturan. Satu orang cuma boleh nembak sekali. Jadi kamu mau nembak lebih dari sekali? Kamu gila? Mau cari mati? Kalau aku yang cari mati, kamu takut apa? Aku nggak takut. Kalau mau mati ya silakan. Jangan tidak takut. Kalau Wang Xiao nggak ada keberatan, aku mulai ya. Lihat baik-baik, ini namanya taruhan nyata beneran. Gila lu, beneran gila. Tembak 2 kali langsung. Lu emang gak mau hidup lagi? 6 peluru, udah 4 kosong, tinggal 2 lagi. Satu ada pelurunya, satu enggak. Artinya, kalau tembakan berikutnya aku nggak mati. Yang satu lagi pasti ada pelurunya. Nanti, yang mati ya lu. Lu masih mau nembak? Peluang mati lu setengah. Lu nggak takut kepala lu pecah nanti? Urusan gue. Buat orang kayak lu. Peluang setengah udah cukup. Kan udah gue bilang, rezeki gue selalu bagus. Cuan Gejangan. Tolong jangan nembak, kita nggak usah lanjut. Biarin aja mereka naik kapal. Paling-paling kita bagi setengah persediaan ke mereka. Lu jangan sampai kenapa-napa. Zhao Chuan, jangan nekat. Ngorbanin nyawa buat sampah kayak gini nggak worth it. Kalau lu mati kita gimana? Pak Zhao, tenang dong. Kapten nggak boleh gegabah. Diam semua. Ini duel antar cowok. Udah mulai ya udah, nggak ada mundur. Mundur semua. Asik nih, emang ada cowok seberani ini? Nggak mungkin. Lu cuma pura-pura berani. Itu peluang setengah, lu nggak berani. Kalau nekat nembak, lu pasti mati, pasti. Oh ya? Lihat baik-baik ya, anjing. Ah, Silakan, Wang Xiao, matilah. Wang Xiaoye, pistolnya tinggal 1 peluru. 100% bakal bunyi. Kalau lu gentleman, tembakin sendiri. Tapi saran gue, tembak di pinggir kapal. Kalau otak sama darah nyiprat di dek. Kita repot bersihin, jijik tahu. Atau kalau nggak sanggup, gue bisa bantu, tunjukin jiwa kemanusiaan. Gue tembakin buat elu. Butuh bantuan? Nggak, aku nggak boleh mati. Aku anak pertama keluarga Wang. Uangku nggak habis-habis, cuekku nggak habis-habis. Mana mungkin mati di? Kalau nggak mau mati, minggir. Bawa anak buah lu. Naik speedboat jelek lu, pergi jauh-jauh. Ngeselin. Oke, aku pergi. Kali ini aku ngaku kalah. Wang Yinjiang, kamu benar-benar mengecewakan aku. Apa katamu? Zhao Chuan berani bertaruh dengan nyawanya. Menembak 2 kali tanpa berkedip, kalau saja kamu punya setengah keberaniannya, kapal ini sudah jadi milik kita. Iya Wang Xiao, kami masih memanggilmu kakak. Kenapa jadi pengecut? Kalau tahu kamu sebengek ini, tadi kami harusnya langsung merebut. Ikut kamu sial banget, pengecut. Apa katamu? Berani bilang aku pengecut? Aku Wang Yinjiang. Aku bos kalian, bos. Kamu pantas? Kurasa kamu cuma sampah. Tanpa ayahmu kamu bukan apa-apa. Diam. Semua diam. Wang Xiao, kamu bunuh orang? Mau ikut mati? Wang Yinjiang, kamu gila? Tidak berani lawan Zhao Chuan. Lampiaskan ke orang sendiri. Saudara? Meremehkanku. Apa itu saudara? Kalian pengkhianat, makan minum dariku.
Saat genting malah menertawakanku. Aku biayai kalian, nyawa kalian milikku. Bunuh kalian perlu alasan? Kamu benar-benar tidak bisa diajak bicara. Kamu orang gila. Diam. Satu kata lagi, aku tembak kau juga. Aku peringatkan, aku bos kalian. Siapa berani tidak hormat, kubuang ke laut jadi makanan hiu. Dengar? Wang Shao jangan marah. Kami tadi cuma omong kosong. Sama sekali tidak meremehkanmu, benar. Kamu selalu bos kami. Kami akan patuh padamu. Wang Shao jangan tembak, kami tidak berani lagi. Kakak Cuan, dia bunuh orang sendiri. Dia sudah hilang akal. Sampah ini saling bunuh, pantas mati. Sudah cukup. Wang Yinjiang sudah dikhianati semua orang. Tapi emosinya tidak stabil. Rencana kita berhasil. Harus pakai akal. Menang apa gunanya? Kapal tetap milikku. Bawa orangmu pergi dari sini. Atau aku tembak tangki bahan bakar kapal ini. Mati bersama. Baik Wang Xiao, jangan emosi. Kapal milikmu, kami pergi sekarang. Zhao Chuan, kamu gila. Ini kapal kita. Kenapa harus diberikan ke pembunuh ini? Diam. Kalau masih banyak bicara, aku tembak kau dulu. Tembak saja. Hari ini biar mati pun aku tak akan membiarkanmu berhasil. Kau pikir aku tak berani bunuh wanita? Aku hitung sampai 3. Kalau tak pergi, semuanya mati di sini. Nona Meng, diam saja, dengar kata bos Zhao. Tapi kapal ini susah payah kita upgrade. Masih ada banyak air dan persediaan di dalamnya. Kalau bentrok langsung, hanya akan menambah korban sia-sia. Yo. Percayalah Kak Cuan, dia tak pernah merugikan kita. Cepat, jangan berlama-lama. Kalian pilih satu jet ski dan naik dulu. Nona Lan, orang gila yang bisa bunuh anak buahnya kapan saja begini. Kamu yakin masih mau ikut dia? Aku masih ada pilihan lain. Kalau tinggalkan kapal ini, bagaimana aku hidup? Bahkan kalau tetap di kapal ini, cepat atau lambat kamu akan seperti. Orang tadi ditembak seenaknya olehnya. Kapalku memang hilang, tapi beberapa jet ski ini lumayan. Mau ikut aku pergi? Ini mungkin kesempatan terakhirmu untuk selamat. Kamu mau bawa aku pergi. Sayangku, berani-beraninya kau pergi. Kalau hari ini kau berani naik kapalnya, aku tembak kau sekarang juga. Wang Yinjiang, kamu sendiri saja bisa bunuh saudaramu. Kalau aku ikut kamu, cepat atau lambat juga mati. Sistem, segera aktifkan mode autopilot ya. Maju full kecepatan. Mati kau. Peluk aku erat. Baik, Ziyu, Mengyao, sekretaris Ye, ikut aku, cepat pergi. baik. Lancang juga kalian larinya cepat. Saat Wang Yinjiang belum sadar, kita bawa jet ski kabur secepatnya. Sampai benar-benar lepas dari mereka, tak terlihat lampu yachtnya. Baru kita berhenti. Bikin emosi aku. Zhao Chuan, bagaimana bisa kau benar-benar serahkan yacht begitu saja? Itu susah payah kita upgrade. Yacht mewah 3 lantai, masih ada banyak persediaan di dalamnya. Dikasih murah ke sampah itu, si pembunuh. Aku tak terima. Iya Bang Cuan, meski kita udah kabur. Tapi makanan, air di kapal pesiar. Lah senjata-senjata canggihnya udah hilang semua. Kapal motor ini juga nggak bisa jauh-jauh. Nanti kita makan minum apa? Gue percaya sama bos Zhao. Dia pasti bukan tipe orang yang bakal terima rugi diam-diam. Karena dia milih serahin kapal pesiarnya. Pasti udah ada rencana matangnya. Kan? Bos Zhao, Tenang aja, Mengyao. barang gue gampang diambil? Nggak mungkin. Maksudnya gimana? Kapal pesiar itu, bukannya udah diinjekin orang? Ini namanya strategi, keluar dari kepompong emas. Wang Yinjiang si imut itu. Beneran ngira ambil kapal gue, terus bisa tidur nyenyak? Stemnya melekat di tubuh gue. Ganti kapal? Semua logistik dan bentuk ikut pindah. Hebat banget, Bang Cuan. Lu jenius banget. Gue udah tahu, bos Zhao pasti nggak asal perang. Kalau ada rencana gini bilang dari awal dong. Bikin deg-degan. Cowok ini bukan cuma pemberani dan pintar, tapi juga punya jari emas yang nggak masuk akal. Pasti raja di akhir zaman ini. Asal nenek ini, sedikit pamer pesona, langsung bisa dapetin dia. Nanti, semua yang ada di kapal ini pasti jadi milik gue. Jangan main-main sama gue.
Hasilnya, bersama sampah kayak Wang Injiang. Rampok banyak kapal. Nggak bisa dimaafin gampang. Mulai hari ini, hukum bersihin kapal pesiar seminggu. Dan, jangan coba naik pangkat pakai kecantikan di sini. Lihat baik-baik, cewek-cewek di kapal gue. Ada yang lebih jelek dari kamu? Oke deh, ngerti. Jangan marah, Bang Chuan. Aku bersihin aja. Sok-sokan jadi orang baik. Nenek nggak percaya. Lambat laun, aku bakal bikin kamu tunduk di bawah rokku. Wajah dan tubuhnya, emang beneran S-Class, barang langka. Hampir aja nggak tahan. Tapi, hadapin orang yang biasa pakai cara licik buat dapetin tujuan. Perlu jaga jarak, buat aturan. Terdeteksi, host berhasil menarik Survivor S-Class emas. Lani Ren, capai evolusi kapal epik. Kapal saat ini, kapal pesiar mewah. Ketahanan, A. Kenyamanan, S. Pertahanan, A. Kecepatan, A. Akhirnya naik level. Astaga, benar-benar berubah jadi kapal pesiar sebesar ini. Ini seperti kota di tengah lautan. Evolusi kapal epik selesai. Kendaraan saat ini, kapal pesiar mewah raksasa, tonase total 17.000 ton. Kapasitas penumpang maksimal 500 orang, dilengkapi 230 set. Kamar mewah, semuanya punya balkon pemandangan pribadi. Dan sistem kamar mandi otomatis. Ruang dalam kapal sudah terbuka. Kolam renang terbuka berpemanas, bioskop imah di laut. Bagus. Dengan kapal ini, bukan cuma bertahan di kiamat. Keliling dunia pun cukup. Siu Menyau, kalian capek main semalaman. Masuk, pilih kamar yang kalian suka. Istirahatlah. Hore! Aku mau yang jendela besar dari lantai ke langit-langit. Ayo, aku mau tinggal di lantai tertinggi. Sekretaris Ye, ikut aku ke ruang kapten. Lihat konsol baru kita. Ingat kata-kataku tadi, bersihkan baik-baik. Kalau ada debu di dek, hari ini kamu nggak makan. Kapal sebesar ini. Disapu sendirian? Sampai kapan selesainya? Tempat tidurku mana? Kok jadi perahu kayu jelek begini? Bangun. Jangan tidur. Kapalku mana? Yang lain kemana? Apa kalian kerja sama bawa kabur kapal? Buang aku di papan kayu jelek ini? Wang Shao, aku nggak tahu. Aku beneran nggak tahu. Pas bangun udah di sini. Aku juga nggak tahu kapalnya kemana. Yang lain. Jangan-jangan tenggelam tengah malam? Zhao Chuan, dasar bajingan. Pasti ulahmu. Kembalikan yachtku. Jadi hantu pun aku nggak bakal lepasin kamu. Maki yang bagus. Tuan muda, sepertinya kita punya musuh yang sama. Kamu siapa lagi? Aku Bai An. Dulu atasan Zhao Chuan. Zhao Chuan si bajingan itu. Nggak cuma rampok persediaan perusahaan kami, balas budi jahat. Tendang aku ke laut buat makan ikan hiu. Aku beruntung. Gandeng papan pintu ini sampai sekarang. Dia kejam, nggak kenal saudara. Tuan muda, asal angkat aku kapal. Aku Bai An mau jadi anjingmu. Bagus. Musuh dari musuhku adalah temanku. Aku pasti bikin Zhao Chuan bayar mahal. Sistem radar ditingkatkan. Jangkauan diperluas hingga 1000 km, mode penyaringan lanjutan diaktifkan. Sistem penilaian komprehensif pelacakan otomatis. Sistem navigasi otomatis untuk survivor berkualitas di atas level A. Dapat merencanakan rute penyelamatan terbaik kapan saja. Dengan radar ini, aku bisa cepat menemukan semua survivor berkualitas yang terjebak. Akhirnya bisa memulai era penjelajahan besar, menyelamatkan wanita-wanita cantik. Dan survivor di akhir zaman. Asal terus menyelamatkan orang. Kapal pesiarku bisa terus ditingkatkan. Mungkin suatu hari jadi benteng baja apung sungguhan. Kak Chuan, kok panas banget di kabin ini? Aku sampai berkeringat nih. Bisa nggak? Kamu bantu cari solusi. Tenang, Zhao Chuan, tenang. Wanita ini adalah penggoda yang kejam. Kalau sekarang nuruti kemauannya, nanti siapa yang berkuasa di kapal ini jadi tidak jelas. Harus tahan Lan Yiren. Aku suruh kamu bersihkan dek, ngapain kesini? Dek sebesar itu sudah kamu bersihkan semua? Deknya terlalu besar. Aku nggak kuat nyapunya. Sial, Siluman ini terlalu jago, hampir nggak tahan. Siu Mengyao, ini adalah kabin kemudi kapal pesiar kita. Lan Yiren, kamu ngapain? Dasar tak tahu malu.
Jauh-jauh dari Xiao Zhao. Dasar rubah licik. Memang perlu dihukum. Kakak-kakak jangan marah. Aku cuma lihat Kak Chuan capek. Lagi diskusi sama dia gimana cara bersih-bersih. Jangan bikin mual di sini. Jangan kira kami nggak tahu. Rencana busukmu. Simpan trik merayumu itu. Jangan incar Kak Chuan. Kak Chuan, kamu baik-baik saja? Wanita ini ada apa-apain kamu? Aku baik-baik saja. Lani Ren, ini kapalnya Xiao Zhao. Bisa nggak kamu simpan sikap tak tahu malumu itu? Apa itu malu? Sekarang ini akhir zaman. Luar semua kebanjiran. Tatanan sosial lama sudah hancur. Jangan paksakan. Standar moral lama padaku. Kak Chuan pemberani, cerdik, dan kuat. Di akhir zaman ini, dia satu-satunya sandaran. Wajar saja disukai wanita. Lagi pula, aku nggak keberatan jadi yang kedua, asal Kak Chuan mau. Aku bisa lakukan apa saja. Kamu benar-benar tak tahu malu. Sudah. Diam semua. Urusan cinta-cintaan simpan dulu. Sekarang bukan waktunya cemburu. Aku panggil kalian ke sini. Ada hal yang lebih penting untuk diumumkan. Mulai hari ini, kapal penyelamat resmi berdiri. Saya Zhao Chuan, adalah kapten kapal ini. Wen Xiu, kamu teliti dan hati-hati. Mulai sekarang kamu jadi kepala awak, bantu saya. Mengelola keuangan dan urusan sehari-hari. Siap, Kapten. Meng Yao, kamu lincah dan reaksi cepat. Kamu jadi kepala kedua, bertanggung jawab navigasi. Tugas akan diselesaikan. Sekretaris Ye, pengalaman manajemen Mukaya, jadi kepala ketiga. Bertanggung jawab logistik dan penempatan personel. Mengerti, Bos Zhao. Sedangkan Lani Ren, kamu jadi ketua tim kebersihan kapal penyelamat. Bertanggung jawab penuh atas kebersihan kapal. Apa? Kenapa aku harus bersih-bersih lagi? Dengar tidak, Ketua Lan? Cepat ambil sapu. Salah sendiri. Sistem, kunci penyintas level AK atas terdekat. Rencanakan rute optimal. Target terkunci, rute selesai. Sistem autopilot aktif. Kapal penyelamat, maju sepenuhnya. Kapten, Anda sudah menatap radar lebih dari setengah jam. Minum dulu. Jangan sampai kelelahan, seluruh kapal butuh komando Anda. Ternyata masih bersikap dingin padaku. Sepertinya pendekatan sebelumnya malah membuatnya jengkel. Kak Chuan, kok panas banget di kabin ini? Badanku sampai berkeringat, bisa nggak? Bantu aku cari solusi? Lani Ren, aku suruh kamu bersihkan dek. Ngapain ke sini? Dek yang besar itu sudah selesai disapu? Harus ganti strategi, jadi yang paham dan cakap. Biar dia merasa aku berguna. Kapten, mikir apa? Apa mikirin? Rute penyelamatan berikutnya. Kamu gak ada kerjaan lain? Dek sudah bersih belum? Sudah lama bersih, Kapten. Aku cuma mau bantu. Jangan bersikap dingin gitu dong. Bantu aku. Kamu bisa nyetir kapal. Aduh, Aku kan cewek. mana bisa nyetir kapal? Tapi aku bisa lakukan yang lain. Seperti yang dilakukan Wen Xiu. Mengatur laporan, catat data, inventaris logistik. Aku juga jago melakukannya. Tugasmu cuma bersih-bersih, kerjakan saja tugasmu. Yang lain jangan ikut campur. Ah, Kapten, aku cuma lihat Kapten capek. Mau bantu Kapten sedikit. Dulu, aku kan spesialis jadi sekretaris. Kapten, kasih aku kesempatan, dong. Dulu begitu, sekarang status berubah. Langsung ganti cara. Perubahan sikapnya cepat banget. Eksekusinya juga. Sayang, niatnya nggak benar. Kalau ditaruh di posisi penting, bisa-bisa banyak masalah. Hah? Nggak usah. Kamu bersihin aja yang benar. Kalau lagi nggak ada kerjaan, lagi deknya 2 kali. Masih nggak segera bersih-bersih? Oke, asal bisa bantu Kapten, aku mau lakukan apa aja. Bangsat, udah aku rayu-rayu gini. Masa nggak kasih muka sama sekali? Makin keras tulangmu, makin nurut kamu nanti kalau udah aku taklukin.
Zhao Chuan bajingan ini. Kunci pintu kokpit. Kalau mau cari dia sendirian, cuma bisa nunggu di sini. Yao Yao, lihat tuh Lanyiren. Udah 3 kali bolak-balik lewat sini. Lorong kapal pesiar ini. Emang sekotor itu? Dasar bego banget sih lo. Ini kan kelihatan banget maksudnya. Lanyiren ini mau nunggu kapten lewat. Kayaknya, dia mau pakai wajah cantiknya. Buat naik status di mata kapten. Mau naik pangkat, kali. Tapi, Kak Cuan selalu cuekin dia. Apa cara gini bakal berhasil? Berhasil atau enggak, dia tetap mau coba. Siapa di kapal ini yang nggak tahu? Ikut kapten itu aman, ada persediaan, ada kamar bagus. Dulu dia pernah ikut orang kayak Wang Yinjiang. Sekarang, Pasti pengen berat. pohon besar si kapten ini. Xiu Mengyao. Kalian sibuk, ya? Ada yang perlu aku bantu? Kebersihan kapal kan tanggung jawabmu. Nggak bersih-bersih, malah muter-muter di sini, nggak pantas, kan? Area tanggung jawabku udah aku bersihin. Daripada nganggur, mending banyak bantu. Pura-pura, terusin aja pura-puranya. Kalau emang mau bantu, Ya, bersang. kerjain kerjaan kasar. Emang gua nggak lihat? Lo muter-muter ini lagi nungguin siapa? Yao Yao, kita masih ada urusan, yuk pergi dulu. 2 orang penghalang. Nanti kalau aku yang berkuasa. Pertama-tama, biar kalian tahu aturannya. Kapten, kamu mau jalan-jalan? Mau aku temani? Gak usah. Sial! Aku sengaja nungguin dia muncul, malah ditolak lagi. Gak apa-apa, aku punya banyak kesabaran. Gagal sekali, coba lagi. Gagal 2 kali, coba ketiga. Selama aku terus bersikap baik dan sering muncul, dia pasti bakal terbiasa sama aku. Gile, masih harus bersih-bersih tengah malam. Aku tuh mana sih yang gak kalah sama Wenxiu? Sama Mengyao mereka. Dilihat dari wajah, tubuh, atau cara bicara, aku mana yang jelek? Pura-pura manis, cari perhatian, mendekat sendiri. Tuh Zhao Chuan aja nggak mau lihat aku. Kalau begini terus, apa aku seumur hidup? Cuma bisa nyapu gelada. Seumur hidup. Cuma bisa diinjak-injak mereka? Belum lagi tuh Zhao Chuan. Keras banget sih kepalanya. Nggak bisa diajak baik-baik, nggak bisa ditakut-takuti. Aku harus gimana dong? Zhao Chuan sendirian di sini? Wenxiu sama Mengyao mana? Akhirnya dapat kesempatan. Zhao Chuan sendirian. Aku nggak bakal lepaskan. Gak kerasa, rakit kayu kecilku. Udah jadi kapal pesiar mewah gini. Ingat nggak? Waktu masih di kantor dulu. Semuanya masih kayak gitu. Di kehidupan sebelumnya, aku sebagai satpam grup Riwei, kerja dengan tanggung jawab. Lindungi Bai An dan teman-temannya. Sampai ngumpet di lantai atas gedung kantor. Bahkan pakai meja kantor. Bikin rakit sederhana, selamatkan semua orang. Tapi, air masih naik. Kita harus cepat-cepat pergi dari gedung ini. Kapalnya terlalu, saya juga cukup lagi. Zhao Chuan, kamu cuma satpam gembel. Nyawa murahan, jangan buang-buang makanan kita. Apa katamu? Kapal ini kubuat, nyawa kalian kuselamatkan. Sekarang malah mau buang aku? Dorong dia. Kalau enggak, kita semua mati. Elit kota katanya, tapi pada pengkhianat semua. Mereka dorong aku ke laut dengan kejam. Lihat aja aku dimakan hiu. Terlahir kembali, aku bersumpah kali ini. Gak bakal percaya siapa-siapa lagi. Gak bakal nolong orang tanpa batas lagi. Tapi gak kerasa, sekarang udah ada. Banyak orang di sampingku. Siu, belum tidur?
Kamu malam-malam gak ada kerjaan, lanjutin aja nyapu geladak. Kamu nangis apaan? Kapten, aku tahu kau selalu waspada padaku. Menganggapku pernah ikut Wang Yinjiang. Bukan orang baik, tidak bisa dipercaya. Dulu, keluargaku sangat kaya. Kapten lihat, kulitku putih dan halus begini. Semua karena orang tuaku memperlakukanku seperti putri. Jasuh dengan emas dan perak sungguhan. Kemudian, keluarga bangkrut, semua saudara dan teman menjauhiku. Orang-orang yang dulu mengelilingiku, malah balik menindasku, memanfaatkanku. Setelah kiamat tiba, Wang Yinjiang menyelamatkanku, juga hanya menganggapku mainan belaka. Kau cerita ini padaku juga percuma. Kapten, aku cuma ingin bilang, ikuti dia. Setiap hari hidup dalam ketakutan, takut suatu hari bikin dia marah. Langsung dilempar ke laut jadi umpan ikan. Sampai kau selamatkan aku belum pernah lihat orang seberani dirimu. Sependuli dirimu. Aku cuma ingin hidup tenang di kapal ini. Aku cuma ingin dihargai sekali, tak mau lagi diremehkan. Tak mau lagi dimanfaatkan. Kapten, aku tahu dulu perbuatanku buruk, kau benci aku. Aku tak salahkan kau, aku cuma ingin tinggal, kerja dengan baik. Meski cuma bersih-bersih terus, aku rela. Siapapun ingin hidup baik, tak mau ditindas. Berhasil, dia luluh. Benarkah? Kau mau percaya padaku sekali saja? Boleh, tapi jangan main-main. Langkah pertama, sukses. Bertahan sedikit lagi, sekarang lihat pengakuan tadi malam. Ada efeknya tidak? Aku tak percaya, ini masih tak bisa menyentuhnya. Lan Yiren, Kapten panggil saya. kau tak perlu bersihkan gelada lagi. Aku? Kapten bilang apa? Aku tak perlu sapu geladak lagi. Apa aku salah? Aku mau perbaiki. Jangan usirku dari kapal, kumohon. Inanjia butuh bantuan. Bantu catat logistik, hitung inventaris, kau bantu dia. Kerja baik-baik, jangan main licik. Terima kasih Kapten, terima kasih beri aku kesempatan. Aku pasti kerja keras. Tak akan sia-siakan kepercayaanmu. Sukses. Aku akhirnya tak perlu sapu geladak lagi. Aku akhirnya keluar dari dasar. Masuk ke manajemen, daftar barang. Itu salah satu kekuasaan inti di kapal. Zhao Chuan memang masih lembut hatinya. Kamu pikir kamu memberiku kesempatan? Sebenarnya kamu sendiri yang menyerahkan pisau padaku. Dan, jangan berpikir bisa naik pangkat di sini dengan kecantikan. Buka matamu lihat, cewek-cewek di kapalku ini. Mana ada yang lebih jelek darimu? Oh, aku paham. Begitu aku kuasai logistik dan dukung orang, kapal ini pasti jadi milikku. Langkah pertama, lepas dari kerja bersih-bersih. Langkah kedua, rekrut Yinanja. Langkah ketiga, gantikan semua orang, jadi orang paling dipercaya kapten. Langkah keempat, jadi bos wanita sejati di kapal. Mulai hari ini, nasib Laniren benar-benar berubah. Yiren, kok makannya cuma sedikit? Kapten, sekarang di kapal cuma kita berlima. Tapi nanti pasti akan terus menerima penyintas lain. Logistik sebanyak apapun pasti habis. Aku makan sedikit, bisa sisakan lebih untuk orang di masa depan. Kapten tenang, aku cukup kok makan segini. Benar-benar nggak lapar. Sistem, ambil satu kaleng buah. Kita keluar. Nggak cuma cari penyintas, tapi juga cari logistik sepanjang jalan. Sekarang kapal cuma beberapa orang, nggak perlu menyiksa diri. Kaleng buah ini buat kamu. Hari ini bantu Inanjia daftar barang. Bolak-balik, capek ya. Makasih Kapten, Kapten baik banget sama aku. Kapten, kenapa sih? Kenapa apa? Hal-hal yang dia lakukan dulu, kamu lupa ya? Lagi pula, kita juga sibuk tiap hari, kenapa kamu sendiri?
Kasih dia kaleng, kita nggak dapet. Kapten, ada nggak sih kita di hatimu? Yau, jangan bilang gitu. Aku mau bilang, emang nggak adil. Bukannya di kapal semua orang setara. Sekarang kok ada perlakuan khusus. Zhao Chuan selalu adil. Hari ini melanggar aturan, aneh banget. Laniran baru datang. Sehari udah bisa dapat perlakuan khusus, caranya nggak biasa. Pasti ada masalah. Berdasarkan kerja, lebih banyak dapat. Dia hari ini aktif bantu kerja ekstra, patut dapat hadiah. Kalau kalian juga bisa lakukan lebih, tanggung jawab lebih. Aku nggak akan perlakukan siapapun dengan buruk. Sudah, makan ya makan aja, jangan tunjukin emosi di muka. Laniren, ikut aku sebentar. Ya Kapten, aku datang. Kakak Cuan hari ini benar-benar berbeda. Ini untukmu. Kapten, ini, Kamar barumu. Ayo, aku antar kamu lihat. Dulu kamu tidur di gudang, sekarang kamar sudah cukup banyak. Kamar ini pencahayaannya bagus, kamu bisa tinggal di sini mulai sekarang. terima kasih, Kapten. Anda sangat perhatian. Hal kecil saja. Zhao Chuan, dengan sedikit usaha, kamu tetap takluk padaku. Wen Xiu, Meng Yao. Seberapapun kalian kesal, percuma. Orang yang paling Kapten perhatikan sekarang adalah aku. Kapten kenapa sebenarnya? Dia seharusnya tahu. Laniren bukan orang baik. Tidak tahu. Kakak Cuan sepertinya semakin percaya padanya. Xiu, jangan terlalu banyak berpikir. Kapten hanya sedang berbaik hati. Itu Laniren. Sejak awal sudah kelihatan tidak bisa diandalkan. Lambat laun akan ketahuan. Hei, kamu berhenti. Laniren, ini formulir pendaftaran. Yang harus diserahkan ke sekretaris. Aku harus mengantarnya. Kuserahkan padaku, ya kuserahkan. Sekarang urusan logistik aku yang tangani. Yenanjia tidak usah diurus lagi. Tapi, ini yang sekretaris Ye suruh aku kerjakan. Langsung kuserahkan padamu kurang baik. Wen Xiu, pahamilah situasinya. Orang yang paling Kapten percaya sekarang adalah aku. Di kapal ini, perkataanku lebih didengar daripada siapapun. Berani kamu tidak patuh? Aku bukan tidak patuh. Aku hanya mengikuti aturan. Cukup omong kosong. Berikan. Jangan direbut, aku ambil dan berikan padamu. Sungguh ceroboh, hal kecil saja tidak becus. Cuma bisa lari-lari mengantarkan barang. Laniren, kenapa kamu mengintimidasi orang? Apa maksudku mengintimidasi? Aku hanya mengambil sesuatu yang seharusnya jadi tanggung jawabku. Xiu, kerjakan tugasmu dengan tenang. Kamu langsung merebut, membentak, mengintimidasi. Kapten menyuruhmu membantu. Bukan jadi raja kecil seenaknya mengintimidasi orang. Meng Yao, aku sarankan jangan ikut campur. Seberapa pentingnya Kapten padaku, semua orang di kapal tahu. Kalau kamu tetap mau membela Wen Xiu, tidak ada untungnya buatmu. Saya pasti akan turun tangan. Kamu hanya mengandalkan Kapten yang sementara berbaik hati, dan jadi semena-mena. Hari ini, meski harus menghadap Kapten, saya tak akan biarkan kamu seenaknya menindas orang. Sebenarnya, Kapten terhadap Wen Xiu hanya sekadar ingat kenangan lama. Sekarang, gara-gara ulah Meng Yao, justru memperbesar masalah. Nanti kalau sampai ke telinga Kapten, dia hanya akan berpikir Meng Yao gegabah dan kasar. Tidak tahu diri. Malah akan merasa saya yang teraniaya dan memikirkan kepentingan bersama. Malas berdebat dengan kalian. Tak ada waktu buang-buang waktu. Yau, jangan pergi. Dia sekarang orangnya Cuan gak? Xiu, kamu memang terlalu lemah. Dia lihat kamu gampang ditindas, makanya semena-mena. Ini belum selesai. Belum selesai. Ributlah, makin ribut makin bagus. Nanti kalau Kapten tahu, yang celaka cuma kamu, Meng Yao. Sekretaris Ye, saya ada yang mau bicara. Silakan, Sekretaris Ye. Kemampuanmu, seluruh kapal mengakui. Mengatur logistik, mengurus urusan. Tak ada yang lebih ahli darimu. Tapi kamu cuma menjalankan tugas. Tidak merasa sayang? Saya cuma lakukan tugas saya. Sekarang di kapal, orang yang paling dipercaya Kapten adalah saya. Asal kamu bekerja sama dengan saya, nanti pembagian logistik, penempatan kamar, pengelolaan kru, kita berdua yang menentukan. Saya jamin, ikut saya, kamu pasti takkan rugi. Kekuasaanmu akan jauh lebih besar dari sekarang. Tak perlu lagi lihat wajah Wen Xiu. Dan Meng Yao, apalagi teraniaya. Awalnya kira orang ini cuma mau cari muka ke Kapten. Ternyata ambisinya besar. Berani mau merebut kekuasaan. Cuma segini orang di kapal, sudah saling sikut sini. Kalau dia berhasil, tatanan di kapal pasti kacau total. Saya paham. Saya pertimbangkan dulu.
Jangan lama-lama. Ikut saya, jauh lebih baik daripada ikut mereka berdua. Yang cuma ikut emosi. Kita ini orang pintar. Laniren, kamu terlalu terburu-buru, terlalu serakah. Kamu kira saya akan bergabung denganmu? Salah besar. Saya hanya setia pada kapten, setia pada kapal ini. Dia sudah mulai terang-terangan bangun kekuatan, adu domba. Kalau dibiarkan, pasti terjadi masalah besar. Saya harus segera beritahu kapten, agar dia lihat wajah asli Laniren. Tunggu dulu. Ada apa, Laniren? Pergi ke anjungan, ambilkan saya dokumen. Perencanaan rute kapten. Saya mau lihat. Itu dokumen kapten. Saya tak bisa sembarangan ambil. Suruh ambil ya ambil. Kapten sangat percaya saya. Saya lihat dokumen sebentar. Kenapa? Bukan rahasia besar. Cepat pergi saja. Jangan tunda-tunda. Wen Xiu, kamu teliti dan hati-hati. Mulai sekarang kamu jadi kepala kru, bantu aku. Mengelola keuangan dan urusan sehari-hari. Tidak bisa. Zhao Juan percaya padaku. Aku tidak boleh mengecewakannya. Tidak mungkin. Kapten cuma suruh kamu bantu sekretaris Ye, bukan jadi bos. Sembarangan perintah orang, sentuh barang yang bukan hakmu. Kita satu kapal, saling bantu ajar, kan? Hal kecil aja kamu nggak mau bantu. Aturan tetap aturan, berlaku untuk semua. Aku cuma dengar perintah langsung dari kapten. Tidak akan ikut permintaan orang lain. Sembarangan sentuh barang pribadi kapten. Wah, Wen Xiu. Biasanya kalem, berani lawan aku di depan umum. Rupanya harus diberi pelajaran. Kamu nggak tahu siapa yang berkuasa di kapal ini sekarang. Aku bisa bantu, bisa berkorban. Tapi nggak terima diperintah dan dikendalikan sembarangan. Kapten bilang semua orang setara. Dibayar sesuai kerja lebih dapat. Kalau kalian juga mau kerja dan tanggung jawab lebih. Aku nggak akan sia-siakan siapapun. Kalimat itu, aku nggak akan lupa. Aku kasih kesempatan lagi. Ambilkan dokumen rute pelayaran. Kapten, Aku nggak akan pergi. Kamu nggak perlu perintah aku di sini. kamu memang cari masalah. Laniren, malu-maluin nggak sih? Terang-terangan mukulin orang. Aku lagi ngomong sama dia. Urusanmu apa? Xiu kerja dengan tenang. Mengganggumu apa? Langsung perintah dia. Rebut barangnya. Kamu emang anggap diri pemilik kapal ini? Aku orang paling dipercaya kapten sekarang. Kapten suruh aku bantu urus kapal. Wajar aku lihat dokumen dan atur kerja. Bantu urus. Bukan makin percaya, cuman minta bantu bebankan tekanan. Bukan buat jagoan di atas orang lain. Meng Yao, saran aku jangan ikut campur. Sikap kapten ke aku sekarang. Semua di kapal lihat jelas. Kamu maksa bela dia. Nanti kamu yang rugi. Aku pasti ikut campur. Kamu sewenang-wenang, langgar aturan, ganggu teman. Bahkan lapor ke kapten, aku nggak biarin kamu semena-mena. Meng Yao emang mudah tersulut. Makin dia emosi, makin rusuh, bakal sampai ke telinga kapten. Semakin dia terlihat semena-mena dan tidak tahu diri, nanti kapten hanya akan berpikir aku memikirkan kepentingan bersama, menanggung kerugian. Justru semakin mempercayaiku. Kalau bisa, adukan saja. Lihatlah, sekarang kapten ada di pihak kalian atau di pihakku? Ambil kaleng buah ini. Hari ini Bakti dan Jia mendaftarkan persediaan. Bolak-balik, capek ya. Terima kasih kapten, kapten terlalu baik padaku. Kami juga sibuk setiap hari, kenapa kamu sendiri? Memberinya satu kaleng, kami tidak dapat. Dulu kamu tidur di gudang, sekarang kamar sudah cukup banyak. Kamar ini pencahayaannya bagus, kamu tinggal di sini saja nanti. Terima kasih kapten, Anda terlalu perhatian. Jangan terpancing, jangan bertengkar dengannya, sudahlah. Xiu, dia sudah menindasmu seperti ini, kamu masih sabar? Dia melihatmu baik hati, makanya terus menindasmu. Yau, tidak perlu. Pengecut. Laniren. Kau tunggu saja, aku pasti akan membuat kapten melihat wajah aslimu. Mulai hari ini, pemeriksaan persediaan harian kapal. Bantuan bertimbang di dalam kabin. Sementara diserahkan kepada Laniren untuk membantu mengelola. Hal kecil, bisa cari dia dulu untuk disampaikan padaku.
Terima kasih atas kepercayaan Kapten, aku akan berusaha sepenuh hati. Membantu semua orang dengan baik, tidak merepotkan Kapten. Jangan main-main denganku. Dahulu, bersekongkol dengan sampah seperti uang injiang. Bersama-sama merampok begitu banyak kapal. Tidak bisa begitu saja dimaafkan. Mulai hari ini, Kamu dihukum membersihkan yacht selama seminggu. Katakan, Sekretaris Y, kemampuanmu, jakui seluruh kapal. Mengelola persediaan, mengatur urusan, tidak ada yang lebih profesional darimu. Tapi kamu hanya bertanggung jawab melaksanakan, tidak merasa terlalu sia-sia. Laniren bilang dia tahu salah. Tapi terus tidak tenang. Beri dia ujian terakhir. Kalau dia benar-benar cari masalah, maka di kapal ini. Jadi tukang bersih-bersih seumur hidup. Ternyata tidak sia-sia aku merendahkan diri dan berlagak manis belakangan ini. Zhao Chuan secerdas apapun, lalu, bukankah masih tertipu oleh penampilanku yang dibuat-buat, sampai dia melunak? Dengarkan, bantu mengelola. Jangan terlalu sombong. Aku harap semua bisa kooperatif. Jangan cari masalah sendiri. Di kapal ini, selama mendengarkan ucapanku, tidak akan rugi. Aturan di kapal langsung diatur seragam oleh kapten. Persediaan dan urusan juga dikelola seragam oleh sekretaris Y. Kamu hanya membantu, tidak berhak bicara besar seperti itu. Selama kapten percaya dan mengandalkan aku, aturan bisa diubah. Tunggu kapten umumkan dulu, baru bicara, Sekretaris Y. Siapa yang kasih kau hak bicara seperti ini padaku? Kau pikir aku masih seperti dulu yang cuma bersihkan dek? Aku kasih tahu, di kapal ini selain kapten, akulah yang paling berkuasa. Siapa berani tidak patuh? Berani melawanku, berarti melawan kapten, tanggung sendiri risikonya. Pergi, kerja semua. Laporkan kalau ada masalah. Dia semakin keterlaluan. Sok jadi wakil kapten. Kapten pasti tahu ini semua, tunggu dia yang urus. Bos Zhao. Ada hal penting mau aku laporkan jujur pada Anda. Soal Lanirennya, Iya, dia bermaksud jahat, tapi pura-pura sudah berubah. Aku sengaja kasih kesempatan biar dia benar-benar ketahuan. Bos Zhao. Aku paham. Biarkan dia melompat-lompat dulu. Nanti kalau sudah capek, baru dia sadar di kapal ini. Siapa yang benar-benar pegang kendali? Aku paham, Bos Zhao. Aku tunggu instruksi Anda. Wen Xiu, ke kamarku ambil gelas air, handuk dan barang-barangku. Ingat, suhu airnya pas, jangan panas jangan dingin. Aku punya kerjaan sendiri. Nggak ada waktu urusin urusan pribadimu. Kerjaan penting atau perintahku yang penting? Aku suruh kau pergi. Ya pergi. Kau nggak sibuk ya? Kalau gitu ambilkan air. Dan camilan, aku mau istirahat. Laniren, kau pikir benar-benar bisa semena-mena? Kau punya tangan kaki, ngapain suruh kami jadi pesuruh? Karena aku orang paling dipercaya kapten. Karena aku yang berkuasa di kapal ini, Sekretaris Y. Bawa daftar persediaan terbaru, stok air tawar, tabel pembagian makanan. Langsung ke aku. Mulai sekarang urusan keluar masuk barang, ambil dan bagi. Nggak perlu minta izin kapten, langsung laporkan ke aku untuk disetujui. Pengelolaan persediaan tanggung jawab kapten. Wewenangnya milik kapten, kau nggak berhak ambil alih. Apalagi berhak lewati kapten kasih perintah. Sudah cukup. Aku kasih tahu kalian. Sekarang kapten paling percaya aku. Perkataanku sama dengan perkataan kapten. Kalian nggak dengar aku, berarti nggak dengar kapten. Jujur aja, kapal ini sekarang aku yang pegang kendali. Kapten aja dengar saran-saranku. Kau yang pegang kendali? Kapten, kapan Anda datang? Kapten, Laniren Didek. Terang-terangan menyuruh kami mengerjakan urusan pribadinya. Merebut wewenang pasokan Sekretaris Y, bilang kapal ini dia yang pegang kendali. Anda semua nurut dia mau merebut kekuasaan. Kapten, kami bukan cari gara-gara. Anda bilang di kapal semua setara. Tapi dia perlakukan kami seperti pelayan, injak-injak aturan seenaknya. Saya tidak takut kerja, tapi takut keadilan di kapal ini hancur olehnya. Kapten, sejak Laniren mendekati Anda, semua itu rencana, dia pura-pura lemah dan menyedihkan. Membuat Anda luluh, lalu ambil alih wewenang dan cari dukungan. Tujuannya menyingkirkan Anda, kuasai seluruh kapal. Dia tidak punya ketulusan, semua ambisi. Kapten, saya tidak. Mereka bersekutu menuduh saya. Saya cuma mau bantu Anda, mereka lihat saya dapat kepercayaan Anda. Sengaja memfitnah saya. Saya benar-benar cuma mau bekerja baik. Asal Kapten masih percaya, asal saya pura-pura lemah lagi, dia pasti maafkan saya. Saya sudah tahu. Bangunlah.
Kapten, Anda percaya saya, kan? Sudah tahu Anda paham saya. Ternyata Zhao Chuan masih termakan gaya saya. Mereka bertiga yang ngadu duluan, saya menang. Kapten, yang dia bilang semua bohong. Saya tahu batasnya. Sebentar lagi, Kapten pasti klarifikasi di depan umum. Mereka salah paham sama saya. Nanti, saya tetap yang paling dipercaya. Mereka bertiga cuma akan dianggap pengacau. Lan Yiren. Jangan bantu kelola lagi. Lanjutkan menyapu dek. Kapten, maksud Anda apa? Tadi Anda bilang, Tadi saya bilang saya sudah tahu. Tahu semua rencanamu. Bukan percaya pembelaanmu. Saya cuma kasih kamu kesempatan. Lihat apa kamu benar-benar berubah. Hasilnya? Lagi-lagi pamer kuasa, cari dukungan. Lan Yiren. Kamu pura-pura saja lama sedikit. saya tidak, Kapten. Semua mereka yang jebak saya. Kamu tidak benar-benar pikir. Apapun yang kamu bilang, saya akan percaya. Saya cuma tunggu kamu sendiri yang buka kedok. Tunggu kamu sombong sampai tak bisa diselamatkan. Tunggu kamu sendiri, tutup semua jalanmu. Kapten, aku salah, aku tahu. Kau beri aku kesempatan lagi. Aku pernah memberimu kesempatan. Andalah yang membuat hati saya lembut. Gunakan kepercayaan saya sebagai senjata untuk menindas teman. Melanggar aturan dan sekarang aku mengambil kembali semua kepercayaan. Batalkan semua hak istimewa Anda mulai sekarang. Anda melanjutkan pekerjaan awal untuk membersihkan kapal semua kebersihan. Dek koridor kabin kamar mandi tidak bisa jatuh. 1 hari tidak bisa rusak. Berani mengambil alih kekuasaan dan menindas teman secara langsung. Tidak, aku tidak ingin menyapu dek. Saya benar-benar salah. Aku tahu kau tidak akan percaya padanya. Semua orang merasa dirugikan selama ini. Tidak akan ada hal seperti itu di masa depan. Aku sudah 2 hari tidak minum air. Aku tak tahan. Tidak ada cara kita menyimpan air. Tidak ada setetes yang tersisa. Lihatlah hari ini. Tidak ada tanda-tanda hujan. Kita tidak bisa minum air laut. Tidak bisa minum air laut, setidaknya bisa minum darahmu. Kalian gila. Jangan datang. Beri aku yang jujur. Tembakan berikutnya akan mengenai kepalanya. Karakter, A nilai, A. Kemampuan, B. Evaluasi komprehensif, kelas A. Kakak, kita salah, kita juga haus gila. Hanya bingung, bawa kita pergi. Saya mohon Anda. Maaf, kapalku. Air ini untuk kalian. Lihatlah ciptaan Anda sendiri. Ayolah. Aku ingin kau meninggalkan tempat ini. Cari dan selamatkan korban pada hari ke-7. Ini sudah kita. Korban kecantikan ke-20 yang diselamatkan. Aku akan segera membangun surga. Terima kasih, Kapten. Terima kasih banyak. Di masa depan, saya akan membayar Anda sebagai sapi dan kuda. Meng Yao. Kau bawa dia mandi. Lalu pergi ke gudang untuk mengambil satu set pakaian renang. Saya akan bertemu di Den nanti. Pakaian renang. Jangan khawatir tentang dia. Ini adalah aturan luar biasa dari Zhao Chuan di kami. Begitu naik ke kapal ini, harus pakai baju renang. Tapi dia cuma bisa lihat doang, berani ngeliat tapi nggak berani macam-macam. Santai aja, anggap aja lagi liburan. Oh oke. Aku paham. Berkat radar canggih di kapal pesiar ini, kami sudah mencari di laut selama seminggu penuh. Rakit-rakit dan kapal rusak yang terombang-ambing di laut. Asal ada survivor berkualitas dengan rating tinggi. Aku nggak lewatkan satupun. Hanya dalam 7 hari.
Aku sudah membentuk awak kapal yang sepenuhnya terdiri dari cewek-cewek cantik. Tentu saja. Untuk menjaga ketertiban di kapal dan pemandangan yang enak dilihat. Aku kasih mereka seragam seksi. Dan mereka juga memanggilku dengan sangat ramah. Kapten Zhao yang baik. Bos Zhao, survivor yang baru diselamatkan sudah. Serahkan ke masing-masing. Perlengkapan dasar juga sudah dibagikan. Kakak Cuan, kamu sudah terlalu capek keluar mencari. Selama beberapa hari, kami bagi ini, istirahat. Cepat pergi ke kursi santai, rileks sejenak. Siu memang paling ngerti aku. Cewek-cewek, nyalakan musik. Lanjutkan musiknya, lanjutkan menari. Bangsat ini, kami di laut cuma bisa minum angin utara. Dia malah di atas sana bikin pesta bikini. Hidupnya lebih enak daripada sebelum kiamat. Zhao Chuan, hari ini meski aku mati, aku bakal bawa kamu ikut mati. Jangan pura-pura mati. Ambil granat yang kita rampas dari kapal suplai itu. Pangeran Wang. Nggak perlu sampai segitunya kan? Ini granat ledakan tinggi. Kalau meledak di kapal pesiar, kita pasti juga ikut mati kena ledakan. Iya, Pangeran. Kita pakai barang ini. Cuma buat nakut-nakuti Zhao Chuan. Buat ancam dia, suruh dia serahkan kapalnya aja. Nggak perlu beran cabutin pengamannya. Dua pengecut. Nggak berguna. Kita sekarang air liur aja nggak punya. Hidup lebih buruk dari anjing. Dengar ya. Zhao Chuan itu meski punya senjata, dia pasti nggak tega sama kapal pesiar mewahnya sendiri. Selama kita pegang granat, dia pasti nggak berani gegabah. Nanti kita sembunyi-sembunyi naik ke kapal, langsung ke area hunian. Sandra mantan-mantannya yang di sampingnya. Aku nggak percaya. Suruh dia bunuh diri dan serahkan jabatan, dia berani nolak. Capek banget. Kok kapal jelek ini gede banget? Nyapu dari pagi, satu koridor aja belum kelar. Zhao Chuan, dasar laki banget. Nggak tahu cara merawat wanita ya? Nggak bisa. Aku nggak bisa terus-terusan nyapu gini. Malam ini, gelap-gelapan aku akan menyusup ke kabin Kapten Zhao Chuan. Langsung hajar dia. Ketualan, ngomong apa sendiri-sendiri? Mendingan kamu urungkan niat-niat jahatmu itu dari sekarang. Jangan macam-macam sama Kak Cuan. Kak Cuan suruh kamu bersih-bersih, bukan karena butuh tukang bersih-bersih. Dia cuma mau kamu paham, setiap orang harus belajar bekerja keras dan berusaha. Nggak boleh selalu mau mengandalkan orang lain tanpa usaha. Kalau capek, istirahat dulu. Aku bantu nyapu sebentar. Jangan sok baik di sini. Aku bisa nyapu sendiri. Dua cewek cantik, lama nggak ketemu ya? Lan Yiren, lari. Cari Kak Cuan di kabin kapten. Wah, ada cewek cantik lagi nih. Zhao Chuan itu, cowok daya tariknya nggak main-main ya. Wen Xiyu, lama nggak jumpa. Jangan mendekat. Kalian mau apa? Aku nyerah. Jangan sakiti aku. Apapun akan kulakukan. Banyak omong. Bawa mereka ke dek terbuka buritan. Aku sudah suruh anak aku untuk kasih tahu Zhao Chuan. Nanti kalau dia datang, kita lihat, dia pilih jaga kapal pesiarnya yang mahal. Atau jaga cewek-ceweknya? Kalau dia pinter, mending langsung jongkok. Sujud minta ampun sama kita. Sekretaris Ye, kamu lihat Siu nggak? Tadi aku ke kamarnya nggak ketemu. Muterin kapal juga nggak kelihatan. Dia kemana ya? Siu? Tadi kayaknya bilang mau cek kondisi Laniren. Waktu patroli di dek bawah, aku tangkap orang yang mencurigakan ini. Dia kayak kaki tangan Wang Yinjiang. Kok kalian bisa ada di kapalku? Wang Yinjiang mana? Bang, jangan bunuh aku. Bang, mereka menyandra Wen Xiyu dan Lan Yiren. Si Wang bilang, suruh Bang datang sendirian ke dek cari mereka. Kalau nggak, dia ledakan granat, mati semua. Apa? Siu diculik? Granat? Wang Yinjiang, bajingan. Kalian cari mati. Ayo kita selamatin mereka. Kak Cuan, jangan peduli kita. Jangan. Jangan tinggalkan kita. Kak Chuan, tolong. Aku nggak mau mati. Siu. Brengsek. Aku bunuh kalian. Berdiri, semua berhenti. Satu langkah lagi, kita mati semua. Lihat apa yang ada di tangan kami. Ini granat berdaya ledak tinggi, pinnya sudah dicabut. Kalau jari kami lepas, semua kita mati. Meng Yao, tenang dulu. Granat di tangan mereka asli, jangan gegabah. Wang Yinjiang.
Kamu repot-repot buat semua ini. Pasti bukan cuma buat mati bareng aku. Apa sebenarnya syarat kalian? Zhao Chuan, akhirnya kamu juga butuh aku. Syaratku sederhana. Dua wanita ini, kamu cuma bisa selamatkan satu. Pilih siapa? Yang satunya langsung kubuang ke laut, jadi makanan hiu. Tidak mungkin. Mereka semua anak buahku. Aku, Zhao Chuan, akan menang. Ada satupun anak buahku. Ganti syaratnya. Ada cara lain? Wah, romantis juga ya. Tentu ada cara lain. Yaitu kamu, Zhao Chuan, yang mati sendiri. Asal kamu bunuh diri sekarang, di depan kami. Serahkan kapal ini pada kami. Dua wanita ini, kami bebaskan semua. Gimana? Bukan mau jadi penyelamat? Korbankan dirimu. Selamatkan semua orang. Transaksi yang bagus, kan? Kapten Zhao, mati kamu seorang. Selamatkan dua wanita cantik jelita. Kami sudah sangat berbaik hati. Bukannya kamu bilang demi anak buah? Ya korbankan dirimu sendiri, selamatkan mereka. Tidak bisa. Dasar sampah. Mimpi kali. Kak Chuan, jangan dengarkan mereka. Di kapal pesiar ini, bukan cuma kita berapa orang. Masih ada lebih dari 20 kru wanita yang tak bersalah. Kalau kamu dipaksa mati, kapal ini jatuh ke tangan. Dua binatang ini, 20 lebih sel dari itu pasti. Akan berakhir baik. Kak Chuan, aku tak takut mati. Dulu di gedung perkantoran. Kalau bukan kamu yang selamatkan aku sudah mati. Nyawaku dari kamu. Hari ini paling-paling ku kembalikan. Tembak kami bersama. Si binatang itu. Dasar perempuan. Diam. Mau mati? Aku kabulkan sekarang. Bayan, coba sentuh dia. Aku beritahu. Aku tak mungkin mengorbankan Wen Xiu. Sudah kuduga. Sudah kuduga kamu pasti mengorbankan aku. Zhao Chuan, dasar tak punya hati. Dulu di kapal motor, aku yang percaya padamu. Sampai mempertaruhkan nyawa ikut kamu. Baru naik kapal, kalian langsung. Kau mengasingkanku, menghukumku bersihkan gelada. Sekarang ada bahaya. Kau memang yang pertama mau membuangku. Langiren, diam kau. Barusan sudah kukatakan. Selama dia adalah anak Zhao Chuan, tak satu pun akan kutinggalkan. Di sini, tidak ada perbedaan status. Semua orang diperlakukan sama. Aku tentu tak akan mengorbankanmu. Jangan main sandiwara sedih di sini, Zhao Chuan. Kesabaranku terbatas. Kalau kau tetap tak mau memilih, baiklah. Hari ini aku berbaik hati. Pilihkan untukmu. Matilah kau. Aduh, tolong. Kak Chuan, selamatkan aku. Wang Yinjiang, tenanglah. Bicaralah baik-baik, jangan lepaskan. Tenang. Zhao Chuan, kalau mau dia selamat. Sekarang juga loncat dari kapal. Begitu kau masuk laut, langsung kutarik dia naik. Dengar tidak? Zhao Chuan, ku beri waktu 3 detik. Kalau tak segera loncat, ku tebas leher perempuan ini dulu. Kak Chuan, jangan. Jangan dengarkan mereka. Loncat, kau bisa mati. Baik, aku loncat. Asal kalian jangan sakiti mereka. Bos Zhao, jangan loncat. Sadarlah. Wang Yinjiang dan Bayan adalah orang gila dan sinting tulen. Kalau Anda mati, kapal ini jatuh ke tangan mereka. Semua orang di kapal akan hidup lebih sengsara dari mati. Zhao Chuan, kularang kau loncat. Kau kapten kami, dengar tidak? Kalau kau mati, kami bagaimana? Aku takkan biarkan kau loncat. Tak ada cara lain. Aku tak bisa hanya dia melihat mereka berdua mati di depanku. Kalau Wang Yinjiang dan Bayan naik kapal, seharusnya juga dianggap penyintas, kan? Progres evolusi kapal tinggal 2% lagi selesai. Sudah begini, cuma bisa bertaruh. Bos Zhao. Zhao Chuan. Kak Chuan. Kak Chuan, jangan tinggalkan kami. Zhao Chuan, dasar bodoh. Kenapa kau loncat? Bos Zhao, kenapa kau tinggalkan kami? Dia benar-benar loncat. Dia benar-benar mati untuk menyelamatkanku. Selama ini kupikir, semua pria di dunia ini adalah binatang egois. Tidak ada yang baik, benar-benar tidak ada. Ada lelaki yang rela mati untukku. Zhao Chuan, maafkan aku. Aku yang mencelakaimu. Sungguh mengharukan. Tak disangka, Zhao Chuan ini. Biasanya terlihat cerdik, tapi di saat genting dia benar-benar romantis. Bahkan rela mati untuk kalian, para kekasihnya. Masih bisa disebut pria sejati, ya, tuan muda. Lebih baik dia mati, kita tak perlu repot. Kalian jangan terlalu sedih. Meski Zhao Chuan sudah tiada, tapi dia meninggalkan kapal pesiar mewah ini untuk kita. Tenang saja, hal-hal yang belum diselesaikan Zhao Chuan, aku dan tuan muda akan melanjutkannya. Kami akan merawat kalian dengan baik, pastikan kalian.
Lebih bahagia daripada saat bersama Zhao Chuan. Mendeteksi penyintas baru menaiki kapal. Wang Yinjiang, penilaian komprehensif, level F. Bayan, penilaian komprehensif, level F. Meski kualitas penyintas baru sangat buruk, tapi pengalaman untuk upgrade kapal telah mencapai 100%. Syarat terpenuhi, kapal akan membuka penguatan khusus. Sekawanan drone cerdas. Zhao Chuan, kau ternyata tidak mati. Drone dari mana ini? Ini sudah akhir zaman, mana mungkin. Masih ada teknologi canggih seperti ini. Hah, 3 unit? Tuan Muda Wang, kau meremehkanku. Drone seperti ini, aku punya sekawanan. Jangan mendekat. Zhao Chuan, jangan gegabah. Suruh mereka mundur. Singkirkan pesawat-pesawat sialan ini. Kalau kau berani sentuh kami sedikit, aku langsung lepaskan. Paling-paling kita mati bersama. Lepaskan. Lepaskan. Jangan paksa aku. Jangan kira aku tidak berani. Nyawaku, Bayan, tak berharga. Bisa mengajak kalian semua mati bersamaku, itu sudah cukup. Benarkah, Bayan? Aku di grup Riwei. Sudah lama jadi satpam, aku paling tahu sifat aslimu. Kau cuma pengecut yang suka menindas yang lemah, egois dan pengecut. Si pengecut sejati sepertimu. Mana mungkin berani mati bersama? Beraninya, lepaskan sekarang. Lepaskan. Tuan Zhao, aku salah. Aku benar-benar tak mau mati. Kumohon maafkan aku tak akan berani lagi. Bayan, dasar pengecut. Apa yang kau lakukan? Cepat bangun, Bayan. Dasar pengecut tak punya nyali, cepat bangun. Kamu pegang granat, kenapa takut sama dia, Tuan Zhao? Aku benar-benar sudah dibutakan nafsu. Semua ini karena Wang Yinjiang yang memaksaku. Tuan Zhao, Anda orang besar, maafkanlah aku yang tak berarti ini. Mulai sekarang, aku, Bayan, akan jadi anjing seperti Anda. Suruh gigit siapapun akan kugigit, sumpah. Tak berani lagi punya niat jahat sedikit pun. Kakak Chuan, kau bikin aku kaget. Kukira kau benar-benar. Zhao Chuan, mulai sekarang jangan pernah lagi lakukan bodoh seperti ini. Dengar, Bos Zhao? Syukurlah kau baik-baik saja. Bodoh, nangis apa? Bukannya sudah kubilang dari dulu? Selama aku ada, aku akan melindungi setiap orang di antara kalian. Tuan Zhao, kakek Zhao, kumohon. Bantu lepaskan benda ini, tanganku kebas. Aku hampir tak bisa tekan pengamannya, tak berani lepas. Tidak berguna. Ah, mau meledak. Wang Yinjiang, sekarang giliranmu. Jangan mereka yang sama seperti Bayan. Si sampah itu, padaku. Aku berbeda dengannya. Aku sama sekali tak takut mati. Kau sudah merenggut segalanya dariku. Aku sudah siap mati bersama-sama denganmu. Mari kita mati bersama. Ah, jangan ledakan aku. Kapal ini bocor, sebentar lagi akan tenggelam. Sekarang tak ada yang bisa selamat, Zhao Chuan. Kau punya drone sebanyak apapun, percuma. Kita semua sebentar lagi akan jadi makanan ikan di laut. Kalian gila? Kapal mau tenggelam, kita semua akan mati. Kenapa kalian tidak panik? Karena kami percaya pada kakak Chuan. Tidakkah kau lihat kakak Chuan sama sekali tidak panik? Kalau kakak Chuan tidak panik, berarti pasti ada solusinya. Zhao Chuan, lambung kapal bolong sebesar ini, masih ada cara apa lagi? Jangan berlagak di sini. Mungkin kau belum tahu, Wang Xiao. Drone pintarku ini tidak hanya bisa untuk serangan tempur, tetapi juga bisa untuk membangun dan memperbaiki. Apa maksudmu? Semua perintah perbaiki dek yang rusak. Tidak mungkin, tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Kok bisa? Tuan Muda Wang, kartu trufmu sudah habis. Masih ada trik apa lagi? Coba keluarkan. Palsu. Semua ini palsu. Aku tidak percaya. Drone apa? Ini pasti mimpi. Dewa. Tuan Zhao, Anda pasti dewa yang turun ke dunia. Ampunilah aku, dewa. Aku ini buta mata tidak mengenal orang besar. Lepaskan aku seperti angin lalu saja. Berisik. Buang 2 sampah ini ke laut. Aku bisa terbang, aku bisa terbang. Ampun dewa, tolong aku Tuan Zhao. Aku tidak mau jadi makanan ikan. Semua drone dengarkan perintah. Aktifkan mode siaga tertinggi. Patroli silang 24 jam di sekitar kapal Jiusheng. Setiap benda tak dikenal yang mendekat tanpa izin, begitu ditemukan. Langsung beri peringatan, jika tidak mematuhi, langsung tembak. Jangan biarkan teroris menyelinap ke kapal lagi dengan cara apapun.
Kak Chuan, terima kasih sudah menyelamatkanku. Aku tidak akan berbohong padamu. Awalnya aku mendekatimu. Memang ingin menggunakan pesonaku untuk meraihmu agar aku bisa naik jabatan. Aku kira kamu sama seperti Wang Yinjiang dan yang lainnya. Semua adalah pria yang egois dan hanya tergoda oleh penampilan wanita. Tapi tadi kamu nekat melompat ke laut hanya untuk menyelamatkanku. Baru aku mengerti bahwa kamu adalah pemimpin yang benar-benar setia dan berbudi. Dan layak diikuti. Kak Chuan, tenang saja. Mulai dari sekarang, aku Lan Yiren pasti akan setia mengikuti kamu sepenuh hati. Tidak akan pernah jalan jalur yang salah lagi. Bagus kalau kamu bisa menyadarinya. Kalau begitu, mulai sekarang kamu tidak perlu membersihkan kapal lagi. Benarkah? Terima kasih Kak Chuan. Aku secara resmi menunjukmu sebagai kepala awak kapal Jiu Sheng. Kamu pergi ke awak kapal yang baru kita selamatkan. Ini beberapa orang yang memiliki kondisi fisik bagus dan kemampuan yang kuat. Bentuk pasukan pengawal awak, lindungi semua orang. Mulai sekarang, kita semua akan hidup dengan baik di kapal pesiar ini bersama-sama. Tidak masalah. Alarm. Kelompok drone mendeteksi ada benda tak dikenal di sebelah kanan. Perairan yang sedang mendekati kapal dengan cepat. Mohon semua awak kapal bersiap untuk bertarung. Para nona, apakah kalian siap menghadapi tantangan baru? Siap setiap saat. Datang satu kita lawan satu, tidak ada yang boleh menghancurkan rumah kita. Kita akan membela kapal Jiu Sheng sampai mati.